Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1132, Misi Dicapai. Serangga neraka, yang melewati lautan api, semuanya telah dibunuh oleh Liu Ming dan yang lainnya sejauh ini. Dengan buff dari botol batu giok hitam di tangan Si Ho, api merah di sekitarnya menyebar lagi, menghentikan Hellish Insect untuk masuk. Pria kekar berambut merah dan yang lainnya merasa lega seolah-olah mereka terlahir kembali setelah bencana. Ada total 20 orang lagi dalam misi ini, tetapi hanya tersisa kurang dari setengahnya. 4 murid periode kristalisasi dari Sky Biskin Valley hanya memiliki 1 orang tersisa. Liu Ming diam-diam memberi isyarat, dan Chehuan King Niu mengerang tidak mau sebelum terbang kembali ke bahunya. Semua orang telah melakukannya dengan baik. Berkat semangat pantang menyerah Anda, barisan besar belum dilanggar. Sekarang kita hanya perlu menunggu arah hebat lainnya untuk diaktifkan. Setelah kembali ke Gunung Cedi, saya akan melapor ke aliansi dengan jujur. Hadiah akan diberikan berdasarkan kontribusi Anda, kata Si Ho sambil melirik kerumunan yang hadir. Pria kekar berambut merah dan pria berbaju putih tidak menunjukkan banyak kegembiraan setelah mendengar itu. Lebih dari separuh murid yang mereka bawa sudah mati, jadi bagaimana mereka bisa bahagia? Si Ho memandang Liu Ming dan ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang. Semua orang menoleh dengan kaget. Dari sinar besar dari susunan pasir jatuh, terdengar suara keras seperti guntur yang teredam seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalamnya. Saat suara menjadi semakin sering, sinar kuning besar menjadi 2 kali lipat, terus-menerus memancarkan cahaya kuning ke sekeliling. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke bawah ke padang pasir dari ketinggian ribuan meter, dia dapat dengan jelas melihat pemandangan yang spektakuler. Di 4 penjuru gurun yang dirusak oleh badai pasir hitam, ada 4 pancaran sinar emas besar yang naik ke langit, bergema satu sama lain. Sinar cahaya memancarkan sinar kuning, dan sinar kuning terjalin menjadi jaring kuning raksasa di bawah pola yang aneh. Itu hampir menutupi seluruh langit gurun. Semakin banyak sinar kuning yang dipancarkan dari berkas cahaya besar, jaring kuning besar menjadi semakin padat. Liu Ming juga diam-diam terkejut saat melihat pemandangan di depannya, tetapi saat berikutnya, sebuah kekuatan mengangkat tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk orang lain yang hadir seolah-olah gravitasi pasir tiba-tiba terbalik, mendorong orang dan pasir ke langit. Arai pasir jatuh harus dimulai. Semua orang dengan cepat bergerak mendekat. Hati-hati dengan badai pasir di sekitarnya, jangan ikut campur. Melihat ini, Si Ho meneriaki semua orang di sekitarnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka melemparkan semua jenis jimat dan seni mistik, melawan gaya gravitasi terbalik yang besar, dan berkumpul menuju Si Ho. Ledakan. Gurun yang ditutupi oleh jaring besar itu tampak terbalik. Langit dipenuhi pasir. Badai pasir hitam yang dahsyat langsung menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Aliran udara di gurun mengalir mundur, membentuk tornado hitam besar yang berkeliaran. Segala sesuatu di tanah tersapu, dan tanah juga dihancurkan lapis demi lapis. Di mana-mana di padang pasir, tak terhitung serangga Hellish Insect tingkat rendah tersapu oleh tornado. Mereka menghilang dalam sekejap. Di mana Liu Ming dan yang lainnya berada, ada juga tornado hitam di sekitar langit. Untungnya, semua orang berkumpul di satu tempat sebelumnya. Di bawah perlindungan perisai kuning yang dilepaskan Si Ho, mereka tidak terlalu terpengaruh. Namun, serangga Hellish serangga tingkat rendah di sekitarnya seperti ragdoll. Serangga neraka peringkat tinggi di luar juga panik di lingkungan yang aneh. Mereka tidak lagi peduli dengan manusia ini dan melarikan diri ke berbagai arah. Baiklah, sepertinya 3 arah hebat lainnya juga aktif dengan lancar. Arai pasir jatuh super akhirnya diaktifkan sepenuhnya. Tugas kita sudah selesai, ayo pergi sekarang. Si Ho berkata dengan gembira, dan dia menunjuk ke botol batu giok hitam di depan. Lautan api merah di sekitarnya berguncang dan menghilang, kemudian berubah menjadi pasir merah tua yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke dalam botol batu giok hitam. Setelah Si Ho menjauhkan botol giok itu, dia melepaskan cincin kuning untuk menyelimuti semua orang. Cahaya kuning bergoyang, dan mereka menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di dekat lembah yang sunyi. Tidak mungkin melihat apapun dalam angin kencang ini. Pasirnya seperti pisau tajam, dan tidak mungkin dilihat sama sekali. Butiran pasir di langit seperti pisau tajam,
menggiling hampir setengah dari seluruh lembah. Beberapa kelompok hellish insect peringkat rendah tersapu dari waktu ke waktu. Di dekat sinar emas besar, dua sosok besar, satu emas dan satu hitam, bertabrakan dengan keras. Buntut dari pertempuran dengan mudah menyebabkan lubang besar yang dalam di tanah. Tornado raksasa yang sangat kuat berkeliaran bola-balik, tetapi mereka tidak berpengaruh sama sekali pada dua sosok itu. Dalam cahaya keemasan, Tetua Agung Savage Emas memiliki wajah muram. Orang-orang yang dia bawa sudah musnah. Banyak dari orang-orang itu adalah tulang punggung suku Savage Emas, yang membuatnya sangat tertekan. Untungnya, arai pasir jatuh super diaktifkan dengan lancar. Dalam cahaya hitam di seberang, ada sosok besar setengah manusia dan setengah serangga. Tekanan spiritual yang dipancarkannya tidak kalah dengan Tetua Agung Savage Emas. Itu adalah serangga neraka surgawi. Penatua Agung Savage Emas mendengus. Setelah aspek hantu besar bertabrakan, dia menggosok kedua tangannya, dan petir abu-abu muncul dari udara tipis. Petir abu-abu langsung membesar lebih dari 100 kali lipat, berubah menjadi cahaya pedang abu-abu besar berukuran 300 meter. Busur petir abu-abu bisa dilihat di atasnya. Penatua Agung Savage Emas menunjuk satu jari, dan cahaya pedang besar menebas ke arah serangga neraka negara surgawi di seberangnya. Bang! Itu meledak menjadi cahaya pedang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi serangga neraka negara surgawi. Wanita itu meluncurkan simbol untuk mengambil kembali aspek hantu, menyemburkan sinar merah untuk membungkus dirinya, dan melarikan diri dari padang pasir dalam cahaya pelarian merah. Puluhan ribu mil jauhnya dari lembah terpencil tempat Penatua Agung Savage Emas berada, seekor naga angin hijau dengan cepat melakukan perjalanan melalui badai pasir hitam. Di naga angin hijau, ada beberapa sosok. Mereka adalah Penatua Feng Gunung Cedi dan 5 pembudidaya lainnya dari sekte lain. Semua orang tampak terluka parah. Pada saat yang sama, dalam badai pasir hitam lainnya di gurun, gugusan kuning melesat dengan kecepatan yang tak terbendung. Itu menempuh jarak ratusan meter dalam sekejap. Dalam cahaya kuning, tak seorang pun kecuali cakra kuning yang terlihat. Setelah setengah hari, sebuah kapal terbang tulang putih keluar dari badai pasir hitam. Di kapal terbang, itu adalah Si Ho, Liu Ming dan yang lainnya. Dengan kilatan cahaya putih, kapal terbang itu berhenti di luar badai pasir. Sekelompok orang melihat ke belakang mereka dan melihat bahwa gurun-gurun selatan benar-benar mendidih, dan tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar seperti tentakel raksasa. Seluruh gurun diselimuti awan pasir hitam yang tak berujung. Tidak mungkin membedakan antara langit dan tanah. Mata Liu Ming berkedip untuk sementara waktu. Badai pasir yang sangat kuat, bahkan jika pembudidaya manusia periode kristalisasi diketuk di dalamnya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Serangga neraka peringkat rendah di padang pasir seharusnya musnah jika mereka tidak memiliki sarana khusus. Ini adalah perjalanan yang berharga. Ayo pergi. Si Ho menghela nafas dan meluncurkan sebuah simbol. Perahu tulang putih berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Gunung Cedi. Setelah setengah jam, perahu tulang putih mendarat perlahan di peron tempat aula utama Gunung Cedi berada. Di luar aula utama Gunung Cedi, seorang pria parubaya dengan kemeja abu-abu mengenakan kostum sekte Cedi memimpin selusin pembudidaya untuk berdiri di alun-alun di luar aula utama. Ketika dia melihat cahaya putih datang, dia buru-buru menyapa. Senior Si Ho, bagus sekali. Pria parubaya dengan kemeja abu-abu membungkuk dengan hormat kepada Si Ho. Si Ho mengangguk ringan, melambaikan tangannya, dan menyingkirkan kapal terbang itu. Liu Ming dan yang lainnya juga berdiri di udara. Penatua Feng dan beberapa senior lainnya telah kembali. Mereka ada di aula saat ini. Pria parubaya dengan kemeja abu-abu memberi isyarat untuk mengundangnya masuk. Mereka sangat cepat. Mata Si Ho berkilat saat mendengar kata-kata itu. Dia melambaikan tangannya untuk membiarkan pria parubaya berbaju abu-abu memimpin jalan sementara Liu Ming dan yang lainnya mengikuti dengan diam-diam. Di aula utama Sekte Cedi, sepertinya agak sepi saat ini. Terlepas dari Penatua Negara bagian surgawi Sekte Cedi Feng di kursi utama dan Penatua Agung Savage Emas dari suku Savage Emas, hanya ada beberapa pembudidaya negara pelet nyata lainnya yang duduk di kedua sisi. Si Ho, kamu akhirnya kembali. Begitu Si Ho masuk ke aula, Penatua Feng segera berdiri. Penatua Agung Savage Emas juga berdiri.
Ketika dia melihat orang-orang di belakang Si Hou, terutama Liu Ming, matanya sedikit berubah suram. Ten, Feng, Mes Golden Savage, kenapa aku tidak melihat Meriao dari Sekte Morph Pasir? Si Hou menangkupkan tinjunya ke arah mereka dan kemudian bertanya. Ten, Yao diserang oleh dua serangga neraka negara surgawi di gurun liar selatan. Sekarang tubuhnya telah hancur. Dia sekarang pulih dalam retret. Mes Golden Savage dan tim saya juga menderita banyak korban. Tim Tuan Si Hou memiliki sebagian besar orang yang masih hidup. Untungnya, Super Valencent Arai pada akhirnya berhasil didirikan, yang menghancurkan hampir setengah dari pasukan Hellish Insect. Dalam situasi ini, jika mereka mengatur ulang pasukan mereka untuk menyerang, itu akan terjadi beberapa bulan kemudian. Penatua Feng berkata sambil menghela nafas. Bab 1133, Pertemuan. Ada hal seperti itu. Tapi sekali lagi, misi itu memang sangat berbahaya. Terima kasih atas upaya satu tangan Tuan Liu untuk membalikkan keadaan. Saya dapat menyalurkan susunan yang hebat tanpa gangguan. Si Hou mengerutkan kening. Ketika Penatua Agung Savage Emas mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Meskipun dia akhirnya berhasil mengaktifkan arai yang hebat, selusin orang yang dibawanya, kecuali dirinya sendiri, semuanya terkubur di padang pasir yang luas. Senior Si Hou telah melebih-lebihkan. Saya hanya melakukan bagian saya. Sekarang krisis-krisis hutan belantara selatan telah diselesaikan untuk sementara, saya akan kembali ke Sekte Taïqing terlebih dahulu. Liu Ming berkata dengan sopan. Dia bukan milik hutan belantara selatan. Kali ini, dia berpartisipasi dalam misi karena keuntungan yang dijanjikan oleh beberapa pembangkit tenaga Celestial State, tetapi dia tidak berniat untuk tinggal lama. Terlebih lagi, kekuatan klan serangga neraka jauh di luar imajinasinya. Perang itu bahkan lebih berbahaya. Bahkan sesepuh negara surgawi dari Sekte Sen Morph telah kehilangan tubuhnya. Bahkan jika Liu Ming mampu, dia tidak berpikir dia bisa membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Mohon tunggu, Tuan Liu. Anda juga tahu bahwa meskipun pasukan klan serangga neraka untuk sementara rusak, kami juga menderita banyak korban. Sekarang, kita membutuhkan orang. Bisakah Tuan Liu tinggal lebih lama? Saya bisa menjanjikan Anda untuk menggandakan hadiahnya. Penatua Feng buru-buru berkata untuk mempertahankannya. Si Hou, yang telah melihat metode Liu Ming dengan matanya sendiri, juga menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Penatua Agung Savage Emas tidak mengatakan apa-apa. Junior memang punya alasan untuk kembali ke sekte, jadi tolong maafkan aku. Adapun hadiahnya, lebih baik menyerahkannya pada aliansi karena hutan belantara selatan dalam kekacauan. Liu Ming berdiri dan membungkuk kepada semua orang. Dia tidak punya niat untuk tinggal sama sekali. Setelah pertempuran tragis ini, meskipun hadiah ini sangat berharga, mereka menjadi merepotkan di mata Liu Ming. Dibandingkan dengan ini, hidupnya sendiri lebih penting. Dia sudah baik untuk membuat keputusan ini. Karena Tuan Liu telah mengambil keputusan, kami tidak akan menahanmu lagi. Tetapi Anda tidak harus pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun kami tidak bisa dibandingkan dengan 4 sekte kuno, hadiah yang kami janjikan sebelumnya akan tetap diberikan kepadamu. Jika itu masalahnya, maka Liu Ming akan menerima kebaikanmu. Kali ini, Liu Ming hanya mengangguk dan setuju. Faktanya, dia samar-samar mengerti di dalam hatinya bahwa jika Penatua Feng dan yang lainnya tidak memberikan hadiah ini sekarang untuk menstabilkan moral, begitu yang lain tahu, aliansi akan berantakan dengan sendirinya dalam invasi yang akan datang dari klan serangga neraka. Setelah pertemuan aula sederhana berakhir, Liu Ming mengikuti tetua Feng dan wakil tetua lainnya dari Gunung Cedi ke Paviliun Harta Karun Sekte Cedi. Yang mengejutkan Liu Ming, meskipun Sekte Cedi ini tidak bisa dibandingkan dengan sekte kuno seperti Sekte Taïqing, Paviliun Harta Karunnya masih kaya akan harta karun. Penatua Feng mencoba membujuk Liu Ming untuk tinggal lagi, tetapi Liu Ming menolak dengan tegas. Melihat bahwa Liu Ming telah mengambil keputusan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menerima hadiah, Liu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada tetua Feng, meninggalkan Sekte Cedi, dan memulai perjalanan kembali ke Sekte Taïqing sendirian. Di luar Gunung Cedi, Liu Ming berdiri di perahu Giok Dai Yue dengan kontemplasi. Mengingat bahwa setelah dia memasuki jalan hantu jahat hari itu, dia telah menjauh dari Sekte Taïqing selama lebih dari 100 tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana situasi di Sekte Taïqing sekarang.
Ketika Liu Ming memikirkan hal ini, wajah-wajah yang dikenalnya melintas di benaknya. Jialan, yang bertunangan dengannya, bagaimana kabarnya sekarang? Apakah dia sudah maju ke Real Pellet State? Sebagai salah satu dari dua murid langsung guru Yin Jiuling, setelah memasuki jalan hantu jahat, dia tidak menerima berita apapun selama lebih dari 100 tahun. Aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku. Apakah senior sister apprentice Xiaohu kembali ke Pegunungan Seribu Roh dengan aman sejak pertempuran terakhir di jalan hantu jahat? Apa yang terjadi dengan jalan hantu jahat pada akhirnya? Ribuan pikiran terus muncul di benak Liu Ming. Dia menghela nafas sebelum mengarahkan kapal terbang untuk bergegas menuju Sekte Taiking. Sebulan kemudian, di atas kota fana yang besar, cahaya putih melintas. Itu Liu Ming yang sedang dalam perjalanan kembali. Hanya saja kota yang ramai kini telah menjadi reruntuhan. Apakah tempat yang makmur seperti penginapan dan toko atau istana, semuanya dihancurkan. Di jalanan dan alun-alun, sisa-sisa manusia terlihat di mana-mana. Adegan itu mengerikan. Tampaknya informasi yang dikumpulkan di hutan belantara selatan benar. Serangga neraka ini bukan hanya musuh para pembudidaya tetapi juga manusia biasa. Omong-omong, Liu Ming menemukan beberapa kasus hellish insects menyerang pembudidaya manusia atau manusia. Di mana hellish insect telah lewat, orang-orang akan jatuh ke dalam jurang. Baik sekte pembudidaya maupun kerajaan fana tidak terhindar. Ini adalah bencana yang tak terhindarkan bagi semua makhluk hidup di benua langit tengah. Liu Ming menilai bahwa invasi serangga neraka ini tidak disengaja. Itu tidak hanya terjadi di daerah hutan belantara selatan, tetapi telah menyebar ke bagian lain dari benua langit tengah. Setelah menyapu seluruh kota dengan pikiran surgawi dan memastikan bahwa tidak ada kehidupan di sini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat dan terbang dengan kapal terbang. Karena invasi hellish insect, banyak susunan teleportasi di sepanjang jalan juga hancur. Hanya sebagian kecil yang bisa terus digunakan. 2 bulan kemudian, Liu Ming sedang mencari sesuatu di koloni karang yang padat di bawah dasar danau yang tidak mencolok. Dia menghabiskan banyak uang untuk mencari tahu tentang susunan teleportasi tersembunyi. Selama dia bisa menemukan susunan teleportasi ini, dia bisa kembali ke daerah dekat Gunung Seribu Roh. Hanya perlu beberapa hari untuk kembali ke Sekte Taiking. Meskipun jumlah serangga neraka menurun drastis setelah meninggalkan hutan belantara selatan, sekelompok besar serangga neraka tiba-tiba muncul dalam perjalanan pulang. Jika dia memutar, butuh beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk kembali ke sekte tersebut. Dalam keadaan saat ini, dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Jadi, dia menghabiskan banyak batu roh sebagai ganti informasi dan bahan yang dibutuhkan untuk susunan teleportasi rahasia ini di pasar gelap di daerah ini. Setelah 10 menit, Liu Ming menemukan susunan teleportasi yang suram di bawah kerang kristal raksasa. Dia menyentuh dadanya, mengeluarkan batu kristal hijau muda dan perlahan meletakkannya di alur di tengah susunan. Dengan puff pola roh menyebar seperti ular, lalu seluruh susunan memancarkan cahaya biru. Gelombang air di dasar danau beriak. Bahkan karang di dekatnya bergoyang-goyang, lalu air danau mengalir kembali. Liu Ming hanya merasakan susunan di bawah kakinya bergetar, lalu pandangannya kabur. Ketika dia bangun, dia terbaring di gua yang gelap, dikelilingi oleh kerikil besar yang runtuh. Dia tidak bisa melihat pintu keluar sama sekali. Liu Ming dengan hati-hati melepaskan pikiran surgawi dan menyapu, memastikan bahwa dia berada di perut gunung. Ada banyak fluktuasi kekuatan spiritual sekitar puluhan mil jauhnya dari gunung ini. Fluktuasi kekuatan spiritual ini sangat akrab baginya, yang merupakan sekelompok serangga neraka. Namun tak lama kemudian ia menghela napas lega. Meskipun serangga neraka ini banyak, mereka hanya dipimpin oleh 2 serangga neraka pada tahap awal Real Pellet State. Setelah Liu Ming memastikan bahwa tidak ada serangga neraka peringkat tinggi di dekatnya, dia mendengus. Udara hitam di sekelilingnya berjatuhan dan berubah menjadi tentakel hitam untuk membersihkan kerikil di dekatnya. Boom, seluruh puncak gunung langsung menghilang, dan sejumlah besar kerikil menari-nari di langit. Sebuah sosok muncul. Begitu Liu Ming muncul, awan serangga hitam besar bergulung ke arahnya. Mungkin ada lusinan dari mereka. Pada saat ini, dia tidak berniat menghabiskan terlalu banyak waktu untuk serangga-serangga neraka peringkat rendah ini. Cahaya pedang ungu melintas dari tangannya,
dan dia langsung menggunakan teknik SWOT Light Split untuk membunuh Hellish Insects ini dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, dia mengaktifkan Chehuan Totem untuk menyembunyikan auranya dan bersembunyi di pegunungan yang bergulung. Dengan kultivasinya saat ini, tidak masalah untuk bersembunyi dari serangga neraka peringkat rendah ini. Setelah dia melarikan diri puluhan ribu mil, dia bertemu dengan lebih banyak lagi Hellish Insects. Awalnya, itu baik-baik saja. Dengan kemampuan penyembunyian Chehuan dan beberapa seni mistik, dia dapat dengan mudah melewatinya. Tetapi ketika dia terbang 1 juta mil, dia menemukan lebih banyak serangga neraka menghalangi jalannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memilih untuk mengambil jalan memutar. 2 hari kemudian, Liu Ming terbang di ketinggian rendah. Pada saat ini, dia tampak tidak yakin. Jumlah Hellish Insect yang saya lihat di sepanjang jalan terlalu banyak. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Sekte Taikang? Liu Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tepat ketika dia akan menyeberangi gunung kecil, dia tiba-tiba menemukan sisi lain dari gunung itu, dan jeritan pembunuhan begitu keras. Liu Ming terkejut. Dia buru-buru melepaskan pemikiran surgawi, hanya untuk melihat lusinan murid Sekte Taikang dikelilingi oleh sejumlah besar serangga neraka. Hanya ada 30 murid, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda kekar yang mengenakan jubah kuning. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya adalah sesepuh dari Golden Top Peak. Kultivasinya harus pada periode Real Pellet State. Di sampingnya ada lusinan murid Golden Top Peak, tetapi mereka hanya berada di periode kristalisasi. Kelompok serangga neraka itu hampir lebih dari 1000. Ada serangga hitam dan kuning. Serangga kuning berada di luar sementara serangga hitam mengelilingi murid Golden Top Peak. Menghadapi murid-murid Golden Top Peak yang sebagian besar adalah pembudidaya fisik, serangga neraka ini mulai dari periode kondensasi hingga periode kristalisasi tidak mengambil keuntungan apapun. Namun, Real Pellet State Hellish Insect abu-abu telah menahan pemuda kekar itu. Situasi keseluruhan masih sangat genting. Bab 1134, menyelamatkan dari pengepungan. Serangga neraka abu-abu dari Real Pellet State ini tampak seperti capung raksasa, berukuran sekitar 12 meter. Ekor panjang membungkus pinggang dan lengan pemuda kekar Golden Top Peak. Duri kecil yang lebat di bagian ekor telah menembus lengan pemuda kekar itu, membuatnya berdarah. Pada saat yang sama, itu menyemburkan bila angin terus-menerus ke pemuda kekar itu. Untungnya, pemuda kekar itu memancarkan cahaya keemasan samar di tubuhnya. Jelas, dia memiliki pembelajaran yang mendalam dalam teknik fisik. Pinggangnya tidak dipotong setengah, dan lengannya masih mampu menghancurkan semua bila angin yang masuk. Namun, karena gerakan yang terbatas, di bawah benturan terus-menerus dari serangga neraka hitam di sekitarnya, dia segera terluka parah. Pergilah. Pria muda itu mengeluarkan raungan marah. Setelah semburan suara berderak datang, tubuhnya membesar beberapa meter. Dia meluncurkan bayangan tinju yang tebal ke ekor capung, mencoba menghancurkannya dengan paksa. Bum bum bum. Petik 2. Cangkang di ekor capung Hellish Insect hancur, dan tanda tinju muncul satu persatu. Dragonfly Hellish Insect tidak membiarkannya pergi, tetapi ekornya yang panjang semakin kencang dan meluncurkan lebih banyak bila angin abu-abu. Mereka berada dalam kebuntuan untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, setengah dari lusinan murid periode kristalisasi terluka di bawah pengepungan yang luar biasa dari serangga neraka. Meskipun mereka tidak akan langsung jatuh, mereka tidak bisa keluar dari pengepungan sama sekali. Beberapa murid pembudidaya non-fisik juga mati-matian menyalurkan senjata spiritual di tangan mereka untuk bertahan. Tapi senjata spiritual ini memiliki sedikit efek pada serangga neraka, yang memiliki karapas yang kokoh dan dapat menyerap energi mantra. Bahkan jika mereka berhasil membunuh beberapa Hellish Insect peringkat rendah, itu tidak berdampak banyak pada keseluruhan pertempuran. Ketika Liu Ming sedang menonton pertempuran, satu murid kultivator non-fisik periode kristalisasi diserang oleh beberapa serangga neraka dan langsung digigit berkeping-keping. Melihat situasi para murid Sekte Taikang ini tidak baik, Liu Ming tentu saja tidak bisa berdiam diri. Dia menamparkan gurita di dadanya dengan wajah muram. Lampu perak menyala. Bayangan hitam seperti hantu masuk ke dalam kawanan serangga. Setelah beberapa kabur, Liu Ming muncul di belakang capung Hellish Insect yang sedang bertarung dengan pemuda kekar itu. Dia meluncurkan angin tinju yang ganas. Dengan raungan harimau yang memekakkan telinga.
Masa hantu kepala harimau melesat keluar dan menggigit kepala capung hellish insect. Boom! Petik 2. Karena kecepatan Liu Ming terlalu cepat dan capung abu-abu tidak bisa bergerak bebas karena melilit erat pemuda kekar itu, kepalanya langsung meledak oleh angin kencang. Ekornya, yang melilit pinggang pemuda kekar itu, juga mengendur. Terima kasih. Melihat hal tersebut, pemuda kekar itu sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Dia membuang bagian bawah mayat itu, lalu dia menyerbu ke dalam kerumunan. Pemuda itu pergi untuk menyelamatkan rekan-rekannya meski menderita beberapa luka, yang membuat Liu Ming merasa sedikit kagum. Sayap perak berkibar, dan dia mengikuti di belakang dalam cahaya perak. Karena serangga neraka negara pelet nyata langsung dibunuh oleh Liu Ming, kawanan klan serangga neraka berada dalam kekacauan. Teriakan aneh terdengar di mana-mana. Satu sosok kuning dan satu sosok perak bolak-balik di kawanan serangga neraka seolah mereka tak terhentikan. Angin bersiul dan bayang-bayang telapak tangan terdengar bersamaan dengan teriakan dan ledakan yang mengerikan. Setelah bekerja sama dengan pembudidaya fisik Real Pellet State dari Golden Top Peak, mereka membalikkan keadaan dengan secara paksa membunuh serangga neraka peringkat rendah dengan tubuh tirani. Murid-murid periode kristalisasi itu bersemangat setelah melihat pemuda kekar itu keluar dari kesulitan, dan ada penguatan yang kuat. Mereka dengan panik menyalurkan kekuatan spiritual. Dalam kerumunan, bayangan kepalan tangan dan sinar cahaya menari-nari di seluruh langit, diikuti oleh tangisan serangga yang menyedihkan. Ketika Liu Ming akhirnya menggunakan teknik penjara neraka harimau naga, 6 naga dan 6 harimau menghanyutkan sekelompok besar serangga neraka secara langsung. Kawanan serangga itu bubar dan kabur pada akhirnya. Melihat hal tersebut, Liu Ming tidak berniat melanjutkan pengejaran. Dari bergabung dalam pertempuran hingga mengalahkan serangga neraka ini, itu hanya belasan detik. Beberapa murid berpangkat rendah bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum pertempuran berakhir. Kamu adalah Liu Ming, Junior Fellow Apprentice Liu. Pria muda kekar itu melihat mayat-mayat hellish insect di semua tempat dan menghela nafas lega, lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia berbalik untuk melihat Liu Ming. Dia penuh kejutan. Ini aku memang. Senior harus menjadi murid dari Golden Top Peak. Liu Ming sama sekali tidak merasa aneh. Dia hanya membalas dengan senyuman. Ini benar-benar Junior Fellow Apprentice Liu. Saya Duan Meng dari puncak-puncak emas. Saya memiliki beberapa pertemuan dengan Junior Fellow Apprentice Liu sebelumnya, tapi saya khawatir Junior Fellow Apprentice tidak akan mengingat saya. Pemuda kekar itu juga cukup belak-belakan. Dia tertawa. Begitu mereka mengatakan ini, puluhan murid Golden Top Peakiner yang mengelilingi mereka semua tampak terkejut. Ada keributan untuk sementara waktu. Ini Senior Fellow Apprentice Liu Ming, apakah dia sudah lama hilang di jalan hantu jahat? Dia seharusnya tidak hilang, tapi dia akan melakukan misi sekte khusus. Saya mendengar bahwa kultivasi Senior Fellow Apprentice Liu luar biasa. Sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, sungguh luar biasa. Dia adalah seorang murid yang dipindahkan dari pintu luar ke pintu dalam, dan dia berhasil menantang yang ke-36 dengan budidaya tahap kondensasi tahap selanjutnya. Dia juga nomor 1 di konferensi Tianmen alam atas. Murid-murid ini berdiskusi dengan suara rendah. Tatapan mereka penuh kekaguman. Hehe, Junior Fellow Apprentice Liu tidak perlu keberatan. Kebanyakan dari mereka adalah murid yang baru memasuki pintu batin dalam beberapa tahun terakhir. Untuk sosok legendaris seperti Junior Fellow Apprentice Liu, mereka sudah lama mendengarnya. Duan Meng terbatuk ringan dan berbicara kepada Liu Ming dengan malu. Duan Senior telah melebih-lebihkan. Saya telah meninggalkan sekte selama beberapa tahun saat ini, dan saya hanya dapat kembali sampai sekarang. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada sekte? Saya bergegas ke sini dari hutan belantara selatan. Saya menemukan banyak kawanan serangga di daerah sekitarnya. Liu Ming mengubah topik setelah tertawa. Berbicara tentang ini, ceritanya panjang. Monster klan serangga neraka ini sering muncul di area ini. Banyak rekan magang junior yang sudah terluka, jadi kita harus berbicara sambil kembali. Kata Duan Meng dengan cemberut. Tentu saja, Liu Ming tidak keberatan. Setelah itu, Duan Meng menginstruksikan murid-murid Golden Top Peak di sekitarnya, lalu dia membawa semua orang dengan awan putih dan terbang menuju pintu masuk pegunungan Seribu Roh. Di atas awan putih, Liu Ming mendengarkan kata-kata pemuda kekar itu dengan ekspresi serius. Sekitar setengah tahun yang lalu,
di beberapa daerah dekat pegunungan Seribu Roh kami, beberapa celah ruang angkasa muncul tanpa peringatan. Kemudian, beberapa serangga helix peringkat rendah terus mengalir keluar dari terowongan seperti air pasang. Meskipun serangga neraka ini banyak, kekuatan mereka rendah dan mereka sangat mudah dibunuh. Sekte kami mengirim beberapa murid dan hampir melenyapkan mereka. Namun, serangga neraka ini untuk sementara memindahkan medan perang untuk menyerang beberapa area fana. Ada yang tersembunyi. Apa yang dia katakan persis sama dengan apa yang didengar Liu Ming di hutan belantara selatan pada waktu itu, kecuali bahwa lokasinya berubah dari hutan belantara selatan ke pegunungan Seribu Roh. Dikombinasikan dengan apa yang dia lihat di sepanjang jalan, Liu Ming merasa heran. Invasi ras alien berskala besar seperti itu benar-benar langka dalam sejarah benua langit tengah. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ras alien biasa dari pesawat lain. Selain itu, bahkan Sekte Taïking di tengah benua langit tengah juga dikepung oleh serangga neraka, sehingga perang akan lebih intens di tempat lain. Invasi klan serangga neraka ini mungkin melibatkan seluruh benua langit tengah. Aku datang dari daerah hutan belantara selatan kali ini, dan ada juga banyak serangga neraka di daerah itu. Apakah sekte kami memiliki penanggulangan untuk ini? Apakah kita hanya membiarkan kawanan ini berlama-lama di dekat Gunung Seribu Roh? Liu Ming bertanya dengan sungguh-sungguh. Awalnya, untuk serangga-serangga neraka peringkat rendah itu, meskipun sekte kami telah memposting misi untuk memburu serangga-serangga ini dengan pemberitahuan Xuan, itu masih tidak menarik banyak perhatian dari tingkat yang lebih tinggi. Sekarang lebih banyak serangga neraka memiliki muncul, kita telah melewatkan waktu terbaik untuk membunuh mereka. Beberapa bulan setelah celah ruang angkasa muncul, sejumlah besar serangga neraka peringkat tinggi muncul. Terutama kemunculan Celestial State Hellish Insect menyebabkan banyak korban jiwa bagi kami. Itu hanya menarik perhatian para tetua saat itu, tapi sudah terlambat. Ketika kami menemukan pasukan klan serangga neraka, kami menemukan bahwa jumlahnya sudah jutaan, dan ada bala bantuan terus-menerus dan serangga neraka peringkat tinggi lainnya keluar dari celah ruang angkasa. Omong-omong, wajah Duan Meng tiba-tiba menjadi suram. Serangga neraka negara surgawi. Apakah sekte kami mengirim para tetua untuk menangani mereka? Liu Ming bertanya dengan cemberut. Ketika sekte kami menemukan sesuatu yang salah, kami segera mengambil tindakan darurat. Bahkan Grand Elder negara mistik memahami negara Feng Qingtai bergabung perang sendiri. Dia membunuh banyak serangga neraka tingkat tinggi pada awalnya, tetapi ketika dia ingin menggunakan seni mistik untuk menutup celah ruang, dia ditakuti oleh aura pada tingkat yang sama. Dalam keputusasaan, setelah beberapa diskusi antara Master Sekte dan Tetua, kami untuk sementara mengaktifkan susunan perlindungan gunung dan segera memanggil semua murid di luar kembali ke Sekte. Kali ini, saya diperintahkan untuk secara pribadi menerima sekelompok murid yang kembali ke Sekte tersebut, tetapi segera setelah kami keluar dari Sekte tersebut, kami bertemu dengan kelompok serangga neraka ini dan hampir musnah. Untungnya, Junior Fellow Apprentice Liu membantu tepat waktu. Karena itu, sesama magang senior sopan, Anda dan saya berasal dari sekte yang sama. Ini adalah tugas saya untuk membantu. Liu Ming tersenyum sedikit. Bab 1135, kembali ke sekte. Sekarang sekte kami membutuhkan orang. Jika rekan muda magang Liu dapat kembali saat ini, saya yakin Anda akan bersinar dalam perang. Kata Duan Meng sambil tersenyum. Mendengar ini, Liu Ming hanya bisa menganggukkan kepalanya. Beberapa hari kemudian, di tepi pegunungan Seribu Roh, Liu Ming dan rombongannya melesat lewat. Liu Ming hanya merasa bahwa ruang di dekatnya berfluktuasi, lalu pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Ada cahaya keemasan bersinar di depan. Melalui cahaya keemasan, gunung-gunung yang familiar bisa terlihat. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah tirai cahaya emas besar, yang menutupi inti dari seluruh pegunungan Seribu Roh. Di permukaan tirai cahaya, rune emas besar bersirkulasi terus-menerus, memancarkan aura yang luas. Selain itu, puncak gunung juga diselimuti berbagai warna saat ini. Tim murid patroli gunung yang mengenakan kostum wakil terbang melewati puncak gunung dari waktu ke waktu. Ini juga pertama kalinya Liu Ming melihat pemandangan seperti itu setelah memasuki Sekte Taïking selama ratusan tahun. Tampaknya invasi klan serangga neraka ini jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Pada saat ini, Duan Meng melepas token dari pinggangnya dan menggoyangkannya sedikit di tangannya. Pada saat yang sama, dia melantunkan beberapa mantra.
Sebuah lubang terbuka di tirai cahaya kemasan. Kemudian, awan putih yang mereka tunggangi menyerbu masuk. Saat semua awan putih memasuki tirai cahaya, seluruh tirai cahaya kemasan segera ditutup. Senior Fellow Apprentice Liu, saya harus buru-buru kembali ke Golden Top Peak untuk melaporkan situasinya kepada Master Puncak, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi. Duan Meng membungkuk pada Liu Ming dan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Setelah mengucapkan beberapa kata sopan, Liu Ming melihat semua murid Golden Top Peak pergi. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan melihat ke pegunungan yang sudah dikenalnya di depannya. Desahan emosi melintas di matanya. Dia membungkus dirinya dengan udara hitam dan terbang ke arah tertentu. Setelah belasan menit, Liu Ming berhenti di depan Valen Serene Peak. Pada saat ini, Valen Serene Peak dikelilingi oleh udara hitam yang bergulung. Puncaknya menjulang. Angin dingin bertiup. Dia melayang di udara sebentar, lalu dia melepas tokennya dan mengguncangnya di depan. Sebuah cahaya hitam melintas ke udara hitam. Setelah udara hitam berjatuhan, itu terbelah ke kedua sisi dan memperlihatkan terowongan yang panjang dan sempit. Liu Ming terbang langsung. Tidak lama kemudian, dia muncul di peron di depan aula puncak. Kamu siapa? Ini adalah aula utama Valen Serene Peak, tidak ada pemalas yang bisa masuk. Seorang pria muda dengan alis tebal di luar pintu aula utama memandangi Liu Ming dari atas ke bawah. Setelah merasakan aura yang tak terduga di tubuh Liu Ming, dia berkata dengan heran. Liu Ming melirik pemuda dengan alis tebal di depannya. Pria itu hanya tampak berusia 20-an, dan dia mengenakan pakaian Valen Serene Peak, tetapi Liu Ming belum pernah melihatnya. Dia mungkin bergabung ketika Liu Ming meninggalkan Valen Serene Peak. Aku juga murid dari Valen Serene Peak. Nama saya Liu Ming. Apakah Tuan Yin di gunung sekarang? Liu Ming mengangkat alisnya, menahan tekanan spiritual di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Kamu bilang nama belakangmu Senior Fellow Apprentice Liu. Mungkinkah Senior Fellow Apprentice Liu yang memberikan kontribusi besar pada jalan hantu jahat beberapa dekade yang lalu dia menghilang. Pria muda dengan alis tebal mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya dengan tidak percaya. Mungkinkah ada orang kedua bernama Liu Ming di Valen Serene Peak? Jika tidak, itu harus aku. Liu Ming menyentuh hidungnya dan berkata dengan senyum palsu, dan dia mengeluarkan token hitam pada saat bersamaan. Pria muda dengan alis tebal itu masih melepaskan Divine Dot untuk memeriksa token tersebut dengan tidak percaya. Setelah memastikan bahwa itu adalah token dari murid batin Valen Serene Peak, dia sangat gembira dan mengangguk lagi dan lagi. Ini benar-benar Senior Fellow Apprentice Liu. Master Puncak ada di aula utama. Harap tunggu sebentar, saya akan melapor ke Master Puncak sekarang. Setelah pemuda dengan alis tebal membungkuk pada Liu Ming, dia berjalan ke aula utama dengan cepat. Sekitar 10 menit, pemuda beralis tebal itu berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Selamat kepada Senior Fellow Apprentice Liu karena telah mengembalikan Valen Serene Peak. Master Puncak sudah menunggu di aula utama. Pria muda dengan alis tebal menangkupkan tinjunya dan membuat isyarat undangan dengan hormat. Setelah mendengarkan, Liu Ming mengangguk dan berjalan ke aula utama di bawah tatapan hormat pemuda itu. Sesaat kemudian, di aula terpencil dan sunyi, Yin Jiuling berjubah abu-abu sedang duduk di kursi utama di tengah. Wajahnya yang setengah layu dan setengah basah penuh dengan kegembiraan. Murid Liu Ming menyapa Tuan. Liu Ming berjalan cepat ke depan dan membungkuk dalam-dalam kepada Yin Jiuling. Bagus, bagus, bagus. Aku senang kamu kembali dengan selamat. Lupakan tentang kesopanan. Saya mendengar dari kakak senior Anda Wu bahwa Anda menghilang di jalan hantu jahat. Meskipun saya belum membicarakannya dengan orang lain, saya tahu dalam hati bahwa Anda pasti akan baik-baik saja dengan kekuatan Anda. Firasatku benar-benar tidak salah. Yin Jiuling menatap Liu Ming dan berkata hebat berturut-turut. Kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Mendengar ini, Liu Ming tidak bisa menahan perasaan hangat. Tapi itu baru beberapa dekade. Saya tidak percaya bahwa Anda telah mencapai tahap perantara Real Pellet State. Sepertinya Anda telah menemukan banyak peluang selama bertahun-tahun. Yin Jiuling menunjuk ke kursi di sebelahnya dan memberi isyarat kepada Liu Ming untuk duduk terlebih dahulu. Ya, Tuan, ketika murid diburu di jalan hantu jahat, setelah Liu Ming duduk, dia menjelaskan secara singkat pengalamannya di jalan hantu jahat dan dunia bawah terdalam.
Tentu saja, dia tidak menyebutkan beberapa rahasianya. Yin Jiuling sangat terkejut ketika mendengar bahwa Liu Ming telah berakhir di dunia bawah terdalam. Liu Ming tidak berusaha menyembunyikan masalah Kaisar Boneka Selatan. Lagi pula, tanpa bantuan orang luar, dia tidak akan bisa kembali ke benua langit tengah dengan lancar. Setelah Liu Ming berbicara tentang pertemuan itu, dia menyebutkan aliansi hutan belantara selatan melawan pasukan klan serangga neraka. Aku tidak menyangka begitu banyak klan serangga neraka muncul di hutan belantara selatan. Tampaknya malapetaka ini tidak bisa dihindari. Yin Jiuling menghela nafas dan berkata perlahan. Dalam perjalanan pulang, aku telah melihat bahwa pasukan klan serangga neraka menghancurkan kemanapun mereka pergi. Apakah klan serangga neraka ini benar-benar akan menyerang benua langit tengah kita? Liu Ming melirik Yin Jiuling dan berkata dengan suara yang agak dalam. Invasi ras alien telah terjadi dalam sejarah benua langit tengah kita, tetapi 4 sekte kuno ras manusia kita masih berdiri selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yin Jiuling tampaknya agak terlalu khawatir, jadi dia berkata kepada Liu Ming sambil tersenyum tipis. Murid mendapatkannya. Liu Ming sedikit mengangguk dan berkata. Ngomong-ngomong, di mana kakak senior Wu sekarang? Apakah dia telah meninggalkan jalan hantu jahat? Apa hasil perang di jalan hantu jahat? Liu Ming tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya lagi. Di akhir perang di jalan hantu jahat, banyak perubahan yang terjadi. Ceritanya panjang. Sekarang situasinya istimewa, jadi mari kita kesampingkan untuk saat ini. Adapun Xiao Wu, dia telah kembali dengan selamat sejak pertempuran sengit di jalan hantu jahat. Dia sangat menghormati Anda, tetapi dalam invasi klan serangga neraka baru-baru ini, segala macam hal sedang terjadi, dan sekte kami membutuhkan orang. Xiao Wu masih melakukan misi sekte di luar. Yin Jiuling berkata dengan ringan. Saya mengerti. Mata Liu Ming berkilat ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mereka mengobrol sebentar, dan Liu Ming mengambil kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesulitan yang dia hadapi tentang Real Pellet State. Yin Jiuling telah berkultivasi ke puncak Real Pellet State, dan dia juga berlatih teknik atribut Yin, jadi dia sangat berpengalaman di dalamnya. Liu Ming memperoleh banyak. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang jalur kultivasi di masa depan. Kamu sekarang telah maju ke Real Pellet State. Menurut praktik sekte, Anda sekarang dapat langsung mendaftar untuk menjadi murid esoterik sekte kami. Sejauh yang saya tahu, Master Sekte Tiange kebetulan berada di puncak utama Sekte Taikang. Mengapa Anda tidak pergi dan menemuinya sekarang? Karena invasi klan serangga neraka, ketua sekte sangat sibuk dan sulit ditemukan. Yin Jiuling melirik Liu Ming dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Murid mengerti. Liu Ming tercengang ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia menangkupkan tinjunya. Jika Anda ingin menjadi murid esoteris, Anda harus melalui beberapa percobaan dan mendapatkan persetujuan dari Master Sekte Tiange terlebih dahulu. Tetapi dengan tingkat kultivasi Anda saat ini dan kinerja Anda di jalan hantu jahat, saya pikir Anda akan baik-baik saja. Yin Jiuling berkata sambil tersenyum. Terima kasih guru atas pengingatnya. Liu Ming menjawab. Di waktu berikutnya, Liu Ming bertanya lebih banyak tentang situasi saat ini di sekte tersebut, lalu dia mengucapkan selamat tinggal kepada Yin Jiuling dan meninggalkan aula. Yin Jiuling menyaksikan Liu Ming keluar dari aula dengan sedikit kepuasan di wajahnya. Reputasinya akan lebih tinggi untuk dapat mengajar seorang murid esoterik. Selain itu, seluruh Valen Serenepik akan mendapatkan banyak hadiah dari sekte tersebut. Setelah 10 menit, Liu Ming muncul di alun-alun puncak utama Sekte Taikang. Semua bangunan di atas puncak utama tidak berubah sedikit pun. Kadang-kadang, beberapa pembudidaya Sekte Taikang lewat, dan kebanyakan dari mereka menutup mata terhadap Liu Ming. Liu Ming tahu bahwa itu sebagian besar karena invasi klan serangga neraka. Tampaknya invasi serangga neraka memang menyebabkan banyak tekanan pada Sekte Taikang. Di luar aula puncak utama, Liu Ming menunjukkan token identitasnya, menyatakan bahwa dia ingin mengunjungi Master Sekte Tiange. Kedua penjaga gerbang itu juga sepertinya pernah mendengar nama Liu Ming. Setelah memberinya tatapan terkejut, satu dari mereka segera berbalik dan masuk untuk melapor. Setelah beberapa saat, penjaga gerbang keluar dan membungkuk pada Liu Ming, berkata, Senior Fellow Apprentice Liu, ketua sekte mengundangmu masuk. Liu Ming mengangguk. Setelah merapikan pakaiannya,
dia berjalan melewati koridor panjang dan memasuki aula. Saat ini, sudah ada 3 orang di aula. Selain Immortal Tian Ge, Jin Tianqi juga ada di antara mereka secara tak terduga. Selain itu, seorang pemuda berbaju abu-abu dengan wajah persegi tampak sedang berbicara dengan Tian Ge dan Jin Tianqi. Yang lebih mengejutkan Liu Ming adalah Master Sekte Tian Ge dan Jin Li yang berdiri di kedua sisi pemuda itu sambil menundukkan kepala dan mendengarkan. Bab 1136, Tetua Agung Xuan Yu. Mendengar langkah kaki, pemuda berpakaian abu-abu itu mendongak dan menatap mata Liu Ming. Liu Ming merasakan aura mencekik menimpanya. Tubuhnya mati rasa seolah ada perasaan menakutkan ditatap oleh monster raksasa. Negara pemahaman mistik. Dia terkejut. Pria muda berbaju abu-abu muda memberinya perasaan tak terduga yang tidak bisa dia tolak. Dia hanya mengalami pengalaman serupa dalam keberadaan Mystic Comprehending State yang nyata seperti King Ling dan Serene King Biyu. Pelet asli hitam putih di atas lautan kesadarannya berputar sedikit, dan kekuatan spiritual beredar ke seluruh tubuhnya, lalu tubuhnya kembali normal. Pria muda berbaju abu-abu itu menatap Liu Ming dari atas ke bawah dengan mata berkedip. Immortal Tian Ge, yang berdiri di samping, memperhatikan ekspresi pemuda berbaju abu-abu, dan dia juga menatap Liu Ming dengan tatapan serius. Murid menyapa Master Sekte. Liu Ming menjadi tenang, lalu dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Immortal Tian Ge. Hehe, ini benar-benar Junior Fellow Apprentice Liu. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Hei, kamu sudah berada di tahap perantara Real Pelet State. Immortal Tian Ge belum berbicara, dan Jin Tianqi, yang berada di sampingnya, sudah berkata sambil tertawa. Senior rekan magang Jin, lama tidak bertemu. Liu Ming menoleh untuk melihat Jin Tianqi dan membungkuk. Keponakan murid Liu, dalam waktu sesingkat itu, Anda tidak hanya membentuk pelet yang nyata, tetapi Anda juga maju ke tahap peralihan. Dalam sejarah Sekte Taiking, Anda bisa disebut jenius. Oke, tidak perlu sopan. Immortal Tian Ge juga sedikit tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam. Master Sekte telah melebih-lebihkan aku. Liu Ming berdiri tegak saat mendengar kata-kata itu. Dia hendak mengatakan sesuatu. Pria muda berbaju abu-abu itu tiba-tiba mengangkat lengannya dan meraih ke arah Liu Ming. 2 lampu terang, 1 hitam dan 1 putih, langsung muncul di udara. Mereka menjalin telapak tangan hitam putih yang perlahan menuju Liu Ming. Sebelum telapak tangan raksasa itu datang, Liu Ming sudah merasakan tekanan spiritual yang agung mengalir ke wajahnya. Napasnya tiba-tiba tercekik, dan darah di tubuhnya hampir mandek. Kulitnya langsung berubah drastis. Dia akan menyalurkan semua kekuatan spiritualnya untuk melawan, tetapi suara yang tidak perlu dipertanyakan tiba-tiba terdengar di telinganya. Jangan gunakan kekuatan spiritual apapun, lakukan saja gerakan ini dengan kekuatan fisikmu. Setelah pikiran Liu Ming berubah tajam, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan mengerang pelan. Serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya, dan otot-ototnya tiba-tiba membengkak, meregangkan pakaiannya dengan kencang. Tubuhnya langsung membesar hampir setengahnya. Ho, petik 2. Dia menghembuskan napas dan meledakkan dengan pukulan di telapak tangan raksasa hitam putih di atas kepalanya. Bang! Petik 2. Riak seperti air tiba-tiba muncul di kehampaan, dan lingkaran udara yang bergejolak dengan cepat beriak ke sekeliling. Bahkan aula utama bergetar hebat oleh pukulan ini, untungnya, ada pesona yang tak terhitung jumlahnya di aula. Dinding dan balok di sekitarnya hanya memancarkan cahaya keemasan sebelum kembali normal. Di bawah reaksi dari kekuatan turbulen ini, Liu Ming terhempas, membentur tembok di belakang dengan keras. Meski begitu, wajahnya memerah, dan darah mengalir ke tenggorokannya, hampir menyembur keluar. Dia tampak ngeri. Dia telah berlatih rahasia tulang neraka selama bertahun-tahun sejak tubuhnya dibentuk oleh guntur surgawi langit ke-9 dan darah Sky Biskin. Tubuh tiraninya jauh melampaui tubuh seorang kultivator fisik pada level yang sama. Pria muda berbaju abu-abu baru saja melakukan serangan biasa, dan dia hampir terluka parah karenanya. Melihat ini, pemuda berbaju abu-abu itu menunjukkan senyuman di wajahnya dan perlahan menurunkan lengannya. Grand Elder Xuan Yu, ini, Immortal Tian Ge menatap pemuda dengan pakaian abu-abu dengan tatapan ragu-ragu. Ada ekspresi lucu di wajah Jin Tianqi. Liu Ming dengan cepat menyalurkan kekuatan spiritual di tubuhnya beberapa putaran, baru kemudian sesak napas di dadanya telah hilang banyak.
Mendengar kata-kata Immortal Tiange, dia langsung memahaminya. Meskipun dia sudah lama tidak berada di Sekte Taiking, dia masih tahu satu atau dua hal tentang nama-nama beberapa pusat kekuatan negara pemahaman mistik. Satu dari 4 pusat kekuatan negara pemahaman mistik di Sekte Taiking adalah Xuan Yu yang transenden. Mungkinkah dia pemuda di depanku? Jangan khawatir, aku hanya mengujinya sedikit. Ini adalah pil pikiran spiritual, yang dapat membantu Anda menyembuhkan dan memperkuat fisik Anda. Ambil. Pria muda berbaju abu-abu itu tersenyum dan menyalakan lampu merah ke arah Liu Ming. Liu Ming buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Itu adalah ramuan merah pucat dengan aroma samar. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Tidak perlu mencari orang lain, bocah ini baik. Pria muda berbaju abu-abu tidak lagi memperhatikan Liu Ming. Sebaliknya, dia berbicara dengan Immortal Tiange dan meninggalkan aula. Hati-hati, Tetua Agung. Jin Tianqi dan Jin Ge buru-buru membungkuk untuk mengantarnya pergi. Master Sekte Tiange, mungkinkah senior ini sekarang adalah Tetua Xuan Yu, salah satu tetua agung dari negara pemahaman mistik? Setelah pemuda berpakaian abu-abu pergi, Liu Ming menjauhkan ramuan itu, berjalan ke Immortal Tiange dan Jin Tianqi dan bertanya dengan lembut. Junior Fellow Apprentice Liu menebaknya dengan benar. Jin Tianqi melirik Immortal Tiange dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu keberatan. Grand Elder Xuan Yu baru saja menguji tubuh fisikmu. Tidak ada niat jahat. Aku akan memberitahumu alasannya perlahan-lahan. Immortal Tiange tersenyum dan berkata. Master Sekte, tolong jelaskan kebingunganku. Liu Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah tahu tentang klan serangga neraka yang muncul di dekat Sekte. Menilai dari informasi dari para murid yang baru saja kembali ke Sekte. Situasi di berbagai belahan benua umumnya serupa. Sekte Taiking kita sebagai 4 sekte kuno belum bisa menangani klan serangga neraka ini, jadi bisa dibayangkan situasi di tempat lain. Jika ini terus berlanjut, apalagi sekte kita tidak aman, cepat atau lambat akan membawa kehancuran ke seluruh benua. Immortal Tiange menyipitkan mata dan berkata dengan sungguh-sungguh. Murid memang tahu tentang situasi saat ini. Liu Ming menjawab dengan cemberut. Banyak murid telah mati di tangan klan serangga neraka ini. Setelah berdiskusi dengan beberapa tetua negara pemahaman mistik, sebuah rencana untuk memusnahkan serangga neraka di dekat pegunungan 1000 roh dirumuskan. Namun, ada misi penting yang membutuhkan seorang murid yang tidak berkultivasi tinggi, tetapi kekuatan fisiknya sangat kuat. Immortal Tiange berkata dengan tenang. Wajah Liu Ming sedikit berubah saat mendengar kata-kata itu. Dia sudah menebak apa yang akan dikatakan Immortal Tiange selanjutnya. Awalnya, beberapa murid esoteris dengan fisik yang baik telah dipilih di sekte ini. Kami sedang mendiskusikan ini dengan Grand Elder Xuan Yu. Namun, Grand Elder Xuan Yu telah memilihmu sekarang, jadi misi ini akan diberikan kepadamu. Jin Tianqi berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Liu Ming secara alami menunjukkan senyum masam. Karena itu adalah perintah dari Grand Elder Xuan Yu, murid tidak berani menolak, tetapi dapatkah Anda memberitahu saya detail spesifiknya? Karena murid keponakan Liu bersedia menyetujui masalah ini yang terbaik. Padahal rencana ini sangat penting. Kami hanya dapat memberitahu Anda detailnya saat waktunya untuk mengimplementasikannya. Anda harus kembali dan bersiap. Rencananya akan segera diinisiasi secara resmi. Pada saat itu, saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda. Immortal Tiange juga cukup senang ketika Liu Ming setuju. Liu Ming ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu, dan akhirnya dia mengangguk. Keponakan murid Liu ada di sini untuk melamar menjadi murid esoterik, kan? Perlakukan misi ini sebagai ujian Anda. Selama misi ini berhasil diselesaikan, Anda pasti akan menjadi murid esoteris. Akan ada hadiah lain juga pada saat itu. Immortal Tiange memberi Liu Ming pandangan yang dalam dan menambahkan. Terima kasih, Master Sekte. Murid pasti akan menyelesaikan misi dengan seluruh kekuatanku. Mata Liu Ming bersinar dengan gembira, dan dia membungkuk. Immortal Tiange mengangguk dengan senyum di wajahnya. Liu Ming tidak tinggal terlalu lama dan segera meninggalkan aula. Ketika sosok Liu Ming meninggalkan aula, hanya Immortal Tiange dan Jin Tianqi yang tersisa di aula. Apakah menurutmu keponakan murid Liu dapat menyelesaikan misi ini? Immortal Tiange berkata tiba-tiba. Kenapa, Senior Fellow Apprentice Tiange masih tidak percaya pada pilihan tetua Xuan Yu? Jin Tianqi berkata dengan sedikit senyum.
Ini bukan tentang itu, tapi ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti dalam misi ini. Itu tidak bisa dicapai dengan kekuatan saja. Immortal Tiange menggelengkan kepalanya dan sepertinya sedikit khawatir. Hehe, saya memiliki kepercayaan penuh pada Junior Fellow Apprentice Liu. Di masa lalu, apakah itu konvensi Tianmen atau reruntuhan alam atas, Junior Fellow Apprentice Liu dapat menghadapinya dengan tenang. Bisa dibilang dia pemberani dan penuh strategi. Saya khawatir tidak ada yang lebih cocok dari dia untuk misi ini. Jin Tianqi berkata sambil tertawa. Saya harap begitu. Immortal Tiange terdiam sesaat sebelum berkata sambil menghela nafas. Setelah Liu Ming kembali ke Valen Serene Peak, Yin Jiuling segera memanggilnya lagi dan bertanya tentang ujian dari murid esoterik itu. Tentu saja, Liu Ming tidak menyembunyikannya. Dia memberitahu Yin Jiuling apa yang terjadi di puncak utama. Awalnya, dia ingin bertanya kepada Yin Jiuling tentang misi ini, tetapi Yin Jiuling sepertinya juga tidak mengetahuinya. Tanpa diduga, Liu Ming harus menunggu setengah bulan sebelum bertanya pada Immortal Tiange. Setelah mengobrol sebentar dengan Yin Jiuling, Liu Ming kembali ke rumah guanya. Dengan suara gemuruh, pintu rumah gua perlahan terbuka. Liu Ming melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Semua yang ada di dalamnya sama seperti saat dia pergi, kecuali ada lapisan debu di tanah rumah gua, membuatnya terlihat sedikit sunyi. Liu Ming berjalan mengitari rumah gua dan membersihkannya dengan hati-hati sebelum memasuki ruang rahasia dan beristirahat. Dia telah terburu-buru, dan dia telah bertarung beberapa kali berturut-turut, jadi dia perlu memulihkan vitalitasnya yang sedikit rusak. Beberapa hari kemudian, Liu Ming sedang bermeditasi di ruang rahasia. Tiba-tiba, jimat transmisi suara putih ditembakkan dari luar, mengenai pesona di luar ruang rahasia, dan mengeluarkan suara berdengung. Dia membuka matanya dan meluncurkan cahaya hitam untuk mengambil jimat putih itu. Dia segera menghancurkannya di tempat. Cepat datang ke aula utama. Suara yang sedikit agung keluar. Itu adalah suara Immortal Tiange. Bab 1137, Puncak Matahari Terbenam. Liu Ming merenung sedikit, lalu dia terbang menuju puncak utama. Setelah 10 menit, dia tiba di luar aula utama Sekte Taikang. Anehnya, tidak ada seorang pun di gerbang aula yang dijaga ketat. Ketika Liu Ming ragu apakah akan menemukan seseorang untuk diberitahu, suara Immortal Tiange tiba-tiba terdengar di telinganya. Masuk. Liu Ming mendengar kata-kata itu, menjadi tenang, membuka pintu dan masuk. Hanya Immortal Tiange yang berdiri di sini sendirian, dan tidak ada orang lain yang terlihat. Salam, Master Sekte. Mata Liu Ming berkilat. Dia berjalan ke Immortal Tiange dan membungkuk. Cukup. Immortal Tiange menatap Liu Ming. Ketika dia melihat bahwa Liu Ming bersemangat, dia sedikit mengangguk. Ikutlah bersamaku. Immortal Tiange memberi isyarat, berbalik dan berjalan ke ruang dalam aula utama. Liu Ming dengan cepat mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka berjalan melewati sebuah koridor dan tiba di aula yang agak samping. Oke, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang berlebihan. Setelah periode persiapan ini, rencana untuk berurusan dengan klan serangga neraka di dekat pegunungan Seribu Roh hampir siap. Tapi sukses atau gagalnya pertarungan ini tetap terserah padamu. Immortal Tiange duduk di kursi dan langsung ke intinya. Master Sekte, tolong beritahu saya secara detail. Liu Ming menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Immortal Tiange mengangkat jubah lengannya, dan bola cahaya seukuran kepalan tangan muncul di udara, lalu dia dengan cepat menunjuk beberapa kali dengan jarinya. Segera, bola cahaya melepaskan cahaya yang kuat. Sebuah peta secara bertahap muncul darinya. Liu Ming melihat sekeliling. Itu adalah peta pegunungan Seribu Roh. Itu dengan jelas menandai beberapa terowongan luar angkasa tempat serangga neraka muncul dan beberapa tempat berkumpul. Setelah banyak penyelidikan oleh murid-murid kami, terowongan luar angkasa terbesar di dekat pegunungan Seribu Roh berada di puncak matahari terbenam di sebelah barat pegunungan Seribu Roh. Serangga neraka paling banyak berkumpul di sana. Setelah beberapa tetua negara pemahaman mistik berdiskusi, mereka memutuskan untuk memusnahkan semua serangga neraka di dekat puncak matahari terbenam dalam satu gerakan. Selama hellish insect di sini dimusnahkan, itu setara dengan memotong bagian tengahnya. Klan serangga neraka di beberapa tempat lain akan diisolasi. Kata Tiange abadi. Liu Ming mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa.
Jumlah serangga neraka yang berkumpul di puncak matahari terbenam hampir jutaan, meskipun jumlah ini tidak banyak untuk sekte Taiking kita, terowongan luar angkasa di sana sangat luas. Untuk mencegah hellish insect muncul secara tiba-tiba, Anda harus menyelinap ke sekitarnya terlebih dahulu. Sebelum kita melawan, gunakan harta yang dapat mengganggu ruang untuk menyegel terowongan ruang angkasa. Kata Tian Ge abadi. Setelah mendengar ini, wajah Liu Ming sedikit jelek. Meski dia menduga misinya tidak akan mudah, dia tidak menyangka akan seperti ini. Menurut Immortal Tian Ge, dia harus menyelinap ke tengah pasukan klan serangga neraka, lalu menunggu kesempatan untuk menggunakan harta karun rahasia untuk menutup terowongan luar angkasa. Itu bukan lagi masalah bahaya atau tidak. Itu sama saja dengan membunuhnya. Menurut informasi yang kemudian dia dapatkan dari Yin Jiuling, Tetua Agung Feng Qing negara pemahaman mistik didorong mundur oleh serangga neraka di puncak matahari terbenam. Sekte Guru, tolong maafkan saya karena menanyakan ini. Menurut pengetahuan saya, serangga neraka negara pemahaman mistik ada di terowongan luar angkasa di puncak matahari terbenam. Serangga neraka negara surgawi bahkan lebih banyak lagi. Saya hanya seorang kultivator real pellet stat. Bagaimana saya bisa menyelinap tepat di depan mereka, apalagi menyegel terowongan luar angkasa? Liu Ming hanya bisa mengatakan secara tidak langsung. Karena kami mempercayakan misi ini kepadamu, tentu saja kami tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Ini adalah Sky Escape Shadowless Talisman yang secara pribadi disempurnakan oleh Grand Elder Mystic Comprehending Stat. Setelah jimat ini diaktifkan, selama Anda tidak menyalurkan kekuatan spiritual, bahkan pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik tidak dapat dengan mudah mendeteksi Anda. Semakin rendah budidaya orang yang menggunakannya, semakin baik efeknya. Dengan ini, kamu bisa menyelinap ke Sunset Peak dengan mudah. Immortal Tian Ge melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat seukuran telapak tangan dengan cahaya putih yang berkedip-kedip. Mendengar ini, Liu Ming sedikit lega. Jika hal ini benar-benar memiliki efek seperti itu, selama dia sedikit lebih berhati-hati, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menyelinap ke Sunset Peak. Klan serangga neraka sangat sensitif terhadap fluktuasi kekuatan spiritual. Fluktuasi mantra apapun akan menarik perhatian mereka, jadi setelah mengintai, Anda hanya bisa melewatinya. Jika terjadi sesuatu di sepanjang jalan, Anda hanya bisa bertarung dengan kekuatan fisik. Anda tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual. Kalau tidak, Anda harus tahu konsekuensinya. Immortal Tian Ge berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Liu Ming mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa sekte ingin mencari seseorang dengan fisik tirani untuk menyelesaikan misi ini. Sedangkan untuk serangga neraka negara pemahaman mistik, kamu tidak perlu khawatir. Begitu pertempuran dimulai, Grand Elder Xuan Yu akan mencoba memancingnya pergi. Kamu bisa menggunakan Celestial Mirror ini untuk menutup terowongan. Immortal Tian Ge mengeluarkan cermin hitam dan menyerahkannya dengan Sky Escape Shadowless Talisman. Liu Ming hanya bisa mengambilnya dengan kedua tangan. Sky Escape Shadowless Talisman terasa hangat saat disentuh. Beberapa rune mitos melintas di atasnya dari waktu ke waktu. Liu Ming mencoba memeriksa dengan pikiran surgawi, dan dia samar-samar merasakan kekuatan spiritual yang sangat tidak jelas di dalamnya. Harta karun cermin surgawi lainnya tampaknya biasa-biasa saja, tetapi ada sedikit cahaya seperti gelombang air di cermin. Liu Ming meliriknya, lalu langsung memalingkan muka. Dia sangat merasakan bahwa cermin itu mengandung kekuatan luar angkasa yang sangat dahsyat. Dua item ini adalah one-time treasure, apalagi Celestial Mirror hanya bisa diaktifkan sekali. Anda harus memahami waktunya. Immortal Tian Ge berkata dengan suara yang dalam ketika dia melihat tatapan serius Liu Ming. Ya, murid mengerti. Liu Ming memasukkan dua harta ke dalam cincin Sumeru dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, aku akan mengajarimu cara mengaktifkannya. Cobalah untuk berlatih setelah Anda kembali. Setengah bulan kemudian, kita akan memulai rencananya. Immortal Tian Ge mengangguk. Dia mengajarinya tentang cara mengaktifkan cermin surgawi. Di waktu berikutnya, dia memberitahu Liu Ming beberapa berita tentang klan serangga neraka dan memberikan beberapa item yang dapat berguna bagi Liu Ming sebelum melepaskannya. Setengah bulan kemudian, pegunungan beberapa ratus mil jauhnya dari Sekte Taiking. Tempat ini seharusnya menjadi hutan hijau, tetapi karena pertempuran sebelumnya, terdapat banyak lubang besar yang disebabkan oleh senjata spiritual.
Beberapa gumpalan asap hitam yang sesekali melayang di kejauhan seolah memberitahu bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sini. Di bawah naungan pohon, sosok hitam muncul. Itu Liu Ming. Pada saat ini, Liu Ming seperti macan kumbang hitam yang mengintai, memandangi gunung abu-abu di kejauhan. Ada Sunset Peak. Seluruh gunung diselimuti lingkaran kabut kelabu. Tempat dia berada sudah menjadi batas terluar dari pasukan klan serangga neraka. Sejak setengah hari yang lalu, di bawah pimpinan Immortal Tian Ge, para murid Sekte Taïking telah berkumpul di sekitar puncak matahari terbenam. Sekarang jumlahnya ribuan. Beberapa perang skala kecil telah terjadi dengan klan serangga neraka. Liu Ming tahu bahwa Immortal Tian Ge sedang mencoba menarik perhatian pasukan klan serangga neraka, sehingga membuatnya lebih mudah untuk menyelinap masuk. Liu Ming bernyanyi. Gumpalan cahaya hijau muncul di bahu kirinya dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Dia menjadi bayangan samar sebelum menuju ke Sunset Peak. Di pinggiran pasukan klan serangga neraka, Liu Ming tidak berniat untuk menggunakan jimat tanpa bayangan melarikan diri dari langit untuk saat ini. Dengan kemampuan penyembunyian Cehuan Totem, itu sudah cukup untuk bersembunyi dari klan serangga neraka peringkat rendah di pinggiran. Meskipun Sky Escape Shadows Talisman sangat indah, efeknya memiliki batas waktu tertentu. Menurut Immortal Tian Ge, efek jimat ini hanya bisa bertahan paling lama 1 hari 1 malam. Dia tidak tahu berapa lama dia harus bersembunyi, jadi dia tidak akan menggunakannya kecuali dia putus asa. Liu Ming dengan cepat berlari menuju gunung menggunakan berbagai tempat berlindung. Dia menyembunyikan semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia hanya menggunakan tubuhnya yang kuat untuk bergegas menuju area target. Hanya mengandalkan kekuatan fisik, kecepatannya tentu saja tidak cepat. Setelah 1 jam, jaraknya hanya akan lebih dari 100 mil ke depan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang dalam dari depan bercampur dengan suara berderak. Liu Ming sangat akrab dengan suara-suara ini. Dia bersembunyi di balik batu besar dan melihat ke depan. Lebih dari 20 serangga hellish insect hitam memakan beberapa hellish insect yang terluka di depan. Serangga neraka karapas hitam panjangnya sekitar 24 meter, dan auranya telah mencapai kondisi sempurna dari periode kristalisasi. Itu masih terus tumbuh di bawah proses melahap. Mata Liu Ming berkedip sedikit. Dia ingin melewatinya, tetapi tiba-tiba dia berhenti lagi. Sepanjang jalan, dia juga bertemu banyak serangga neraka, tetapi semuanya adalah serangga neraka peringkat rendah, tidak dapat mendeteksi jejaknya. Namun, apakah Real Pellet State Hellish Insect bisa melihat melalui efek penyembunyian dari Cehuan Totem? Liu Ming belum pernah mencobanya. Sekarang mungkin kesempatan. Ini masih merupakan pinggiran luar pasukan klan serangga neraka. Bahkan jika dia terlihat di sini, sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Liu Ming terus bersembunyi di balik batu besar. Serangga neraka karapas hitam melahap serangga neraka yang terluka lainnya dalam 1 gigitan. Karapas hitam hellish insect tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam, dan aura yang kuat menyebar. Itu telah maju ke Real Pellet State. Mengaum, karapas hitam hellish insect mengeluarkan erangan. Serangga neraka lain di sekitar yang sedang melahap segera mundur jauh, melihat karapas hitam serangga neraka dengan kagum. Karapas hitam hellish insect mengeluarkan lengkingan sombong, tampaknya puas dengan itu, lalu perlahan-lahan melahap hellish insect yang terluka satu persatu. Ketika serangga neraka yang terluka terakhir dilahap, serangga neraka karapas hitam akan terbang menuju puncak matahari terbenam. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara cahaya, yang sepertinya suara batu yang jatuh ke tanah. Bab 1138, Kayu Isolasi Roh. Armor hitam hellish insect, yang hendak terbang, berhenti dan mengerang. Itu berbalik dan melihat ke arah suara. Ada beberapa batu besar di sana menumpuk berantakan. Serangga neraka karapas hitam melihatnya dengan hati-hati untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, ia pergi dengan serangga neraka lainnya. Setelah hellish insect pergi, di belakang sebuah batu besar, Liu Ming secara bertahap mengungkapkan dirinya. Melihat ke arah yang dituju klan serangga neraka, senyum muncul di wajahnya. Dia sangat puas dengan hasil eksperimen yang agak berani ini. Pada jarak sedekat itu, serangga neraka negara pelet nyata ini tidak memperhatikannya sama sekali. Tampaknya efek penyembunyian dari Cehuan Totem sangat efektif untuk klan serangga neraka ini. Dengan kata lain, selama dia tidak menggunakan kekuatan spiritual,
sebagian besar serangga neraka tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Setelah mengetahui situasi ini, Liu Ming bergerak dan terus menyelinap ke arah Sunset Peak. Pada perjalanan berikutnya, meskipun serangga neraka yang ditemui semakin banyak, Liu Ming baru saja melewati mereka ketika melihat kelompok serangga neraka di bawah negara pelet nyata. Jika dia bertemu klan serangga neraka dengan skala besar atau tingkat budidaya di atas negara pelet nyata, Liu Ming tidak akan gegabah mengambil tindakan. Dengan demikian, dia tidak menemui terlalu banyak halangan. Setelah setengah hari, di lembah gelap di antara dua puncak raksasa yang curam, sebuah bayangan diam-diam menyelinap ke salah satu sisi dinding gunung. Cahaya redup perlahan menghilang, menampakkan sosok Liu Ming. Di sisi lain dinding gunung, ada beberapa gua besar dengan ketinggian berbeda. Karena umurnya yang panjang, gua-gua tersebut sebagian besar tertutup oleh batu-batu raksasa. Melalui lubang-lubang kecil, gua-gua di dalamnya gelap, sehingga mustahil untuk melihat situasi di dalam sama sekali. Gulma tinggi tumbuh berantakan di pegunungan, dan tidak ada jejak yang ditinggalkan manusia. Liu Ming melihat pintu masuk gua dengan mata berkedip-kedip. Dahulu kala, ada urat mineral batu roh kelas atas di bawah yurisdiksi Sekte Taikang, tetapi sudah habis ribuan tahun yang lalu. Itu telah ditinggalkan sampai hari ini. Namun, menurut peta yang diberikan Immortal Tian Ge kepadanya, ada sungai gelap di kedalaman urat mineral ini, yang dapat mengarah langsung ke puncak matahari terbenam. Liu Ming mengeluarkan jimat putih. Itu adalah Sky Escape Shadowless Talisman. Dia dengan cepat melantunkan dan meluncurkan simbol. Sky Escape Shadowless Talisman memancarkan lingkaran cahaya putih lembut yang menyelimuti Liu Ming. Liu Ming hanya merasakan arus hangat yang sangat nyaman mengalir ke tubuhnya. Sosoknya bergoyang sedikit sebelum berubah menjadi tubuh tak terlihat. Dia menggerakkan anggota tubuhnya. Perasaan yang sangat aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Meskipun dia berdiri di sana, dia tampak terisolasi dari segala sesuatu di sekitarnya seolah-olah dia berada di ruang berbeda yang hanya dia yang bisa bergerak. Jimat tingkat negara bagian pemahaman mistik benar-benar sesuatu yang lain. Dia bergumam kagum, lalu dia pindah ke pembuluh darah mineral. Ini sudah menjadi kedalaman pasukan klan serangga neraka. Peluang untuk bertemu dengan Hellish Insect peringkat tinggi sangat tinggi. Meskipun dia tidak merasakan jejak Hellish Insect di sekitarnya. Tapi sulit untuk menjamin bahwa tidak ada di urat mineral. Untuk berjaga-jaga, dia tetap memutuskan untuk menggunakan Sky Escape Shadowless Talisman ini. Akibatnya, Liu Ming mencari sebentar di urat mineral. Dia menemukan bahwa terowongan di sini memanjang ke segala arah. Ada bekas-bekas penggalian di mana-mana, tapi sebagian besar terowongan memanjang ke arah bawah tanah. Dia perlahan berjalan menuju kedalaman urat mineral berdasarkan ingatannya. Karena sudah lama ditinggalkan, dari waktu ke waktu dia bisa melihat beberapa batu berjatuhan menutupi terowongan di sepanjang jalan. Dengan rute peta yang jelas, itu sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan Liu Ming. Liu Ming melontarkan beberapa pukulan dan menghancurkan batu besar di depan, lalu dia dengan mudah melompati. Meskipun dia menggunakan Sky Escape Shadowless Talisman, dia berhati-hati di sepanjang jalan. Untungnya, dia tidak menemukan serangga neraka di sepanjang jalan. Dalam waktu sekitar 15 menit, dia sampai di pembuluh darah mineral. Saat angin sejuk bertiup dari sudut di depan, suara tetesan air mengalir ke telinga Liu Ming. Liu Ming bergegas maju dan keluar dari sudut. Alhasil, pemandangan di depan membuat Liu Ming senang. Di bawah urat mineral yang gelap, sungai selebar 30 meter mengalir deras ke kejauhan. Arah itu persis di mana Sunset Peak berada. Liu Ming menjentikkan tangan kanannya, dan sebuah kayu coklat tua setinggi 2 orang muncul di tangannya. Kayu ini tidak terlihat jauh berbeda dari kayu biasa, tetapi jika diperiksa dengan pikiran surgawi, dia akan menemukan bahwa ada lingkaran rune seperti cincin tahunan. Potongan kayu ini disebut kayu isolasi roh. Itu adalah salah satu dari beberapa harta lainnya yang Immortal Tian Ge berikan kepada Liu Ming. Kayu isolasi roh tampak seperti kayu biasa, tetapi memiliki efek ajaib untuk melindungi dari sebagian besar penjelajahan pemikiran surgawi. Liu Ming dengan cepat menggali lubang berukuran setengah manusia di kayu isolasi roh dengan tangan kosong, lalu dia berbaring di dalamnya. Kemudian, dengan gedebuk kayu isolasi roh jatuh ke sungai yang gelap dan memercikkan air yang tinggi. Air sungai yang bergolak membawa kayu ke depan. Kayu isolasi roh berwarna gelap, dan tidak mencolok mengambang di sungai. Liu Ming telah disembunyikan oleh Sky Escape Shadowless Talisman.
Bahkan jika pembangkit tenaga listrik negara surgawi ada di sana, dia akan berpikir bahwa kayu isolasi roh ini tidak berbeda dari hutan lainnya. Jika tidak ada yang salah, menurut tanda di peta, dia harus segera tiba di area tempat Sunset Peak berada. Aliran air sungai bawah tanah cukup bergejolak. Dalam waktu kurang dari sehari, Liu Ming sudah sangat dekat dengan Sunset Peak. Sepanjang jalan, selain beberapa biskin bawah tanah sesekali, tidak ada yang terjadi. Sungai bawah tanah ini sangat tersembunyi, bahkan klan serangga neraka sepertinya tidak menemukan tempat ini. Sejauh ini, Liu Ming belum menemukan klan serangga neraka di sekitarnya. Tepat ketika Liu Ming mulai memikirkan langkah selanjutnya untuk Sunset Peak, dua fluktuasi spiritual yang kacau mengalir ke arah Liu Ming. Aku ketahuan. Tidak, seharusnya tidak mungkin. Liu Ming merasakan aura semakin dekat. Dia sedikit terkejut. Sky Escape Shadow-less Talisman telah membuat Liu Ming tidak terlihat. Dengan berkah tambahan dari kayu isolasi roh, kemungkinan dia ditemukan sangat minim. Namun, Liu Ming masih menggali lubang kecil di kayu isolasi roh dan melihatnya. Ledakan. Beberapa lusin meter di depan The Spirit Isolation Wood, tanah di dekat sungai bawah tanah tiba-tiba terbuka. Seekor biskin seperti piton kuning raksasa setinggi 3 meter keluar dari bawah tanah. Tubuhnya penuh sisik raksasa, dan ada sepasang tanduk melengkung di kepalanya. Naga penggali bumi. Sedikit kejutan melintas di mata Liu Ming. Naga penggali bumi memiliki garis keturunan naga kuno yang agak tipis. Itu adalah biskin atribut bumi yang sangat langka. Biasanya bersembunyi jauh di bawah tanah dan dapat bergerak dengan bebas, jadi biasanya sulit untuk melihat wajah aslinya. Menilai dari ukuran naga penggali bumi ini, itu berada pada tahap awal Real Pellet State. Setelah naga penggali bumi muncul dari tanah, dua matanya yang ramping di kepalanya yang ramping tampak panik. Itu terbang ke arah Liu Ming sambil melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Di belakang naga penggali bumi, gelombang kekuatan spiritual yang lebih kuat mengejarnya. Tanah bergetar hebat lagi, lalu serangga raksasa kelabang yang lebih besar keluar. Serangga neraka ini memiliki janggut merah dan karapas hitam. Matanya berdarah. Tubuhnya memiliki lingkaran sabit dan kaki raksasa. Itu memancarkan tekanan spiritual yang kuat dari Real Pellet State tahap selanjutnya. Tidak heran naga penggali bumi akan berlari seperti ini. Seru Liu Ming dalam benaknya, karena naga penggali bumi itu berlari ke arahnya. Naga penggali bumi dipenuhi luka saat ini. Sisiknya hancur, dan matanya merah. Ketika kelabang Hellish Insect muncul, ia menjerit ketakutan dan berenang ke depan dengan cepat. Pada saat yang sama, ia berbalik dan menembakkan cahaya kuning yang menyilaukan ke arah Hellish Insect kelabang. Meskipun kelabang Hellish Insect sangat besar, gerakannya sangat fleksibel. Itu memutar dan menghindari cahaya kuning, lalu menyemburkan cairan hijau. Naga penggali bumi tampaknya sangat takut dengan cairan hijau ini karena segera bersembunyi di bawah air. Namun, itu masih sedikit lebih lambat. Cairan hijau mengenai ekornya dengan sangat cepat, membuat suara berderit. Bau busuk segera menyebar. Naga penggali bumi menjerit kesakitan. Itu jatuh dengan deras ke sungai yang gelap, memercikkan air dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin kelabang Hellish Insect melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Ia datang di atas naga penggali bumi dan mengayunkan kaki depannya yang seperti sabit yang tak terhitung jumlahnya disapu ke depan. Bila angin hitam pekat menghujani naga yang menggali bumi. Meskipun naga penggali bumi itu terluka, ia tidak sepenuhnya kehilangan kekuatannya untuk bergerak. Timbangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan lapisan tirai cahaya kuning muncul. Bila angin hitam bertabrakan dengan tirai cahaya kuning, membuat suara yang tajam. Tirai cahaya menyala dengan liar, tetapi akhirnya memblokir semua bila angin hitam. Guncangan kekuatan spiritual yang keras memicu gelombang besar di sungai bawah tanah. Sebuah kayu coklat tua dihancurkan menjadi beberapa bagian. Di air yang bergolak, sosok samar muncul samar-samar. Kelabang Hellish Insect hendak mengejar naga yang menggali tanah, tetapi ia melihat sekilas sosok itu dengan penglihatan sekelilingnya. Itu meraung dan menyerang sosok di udara. Bab 1139, Perang Segera. Di udara, cahaya berdarah muncul, dan sebuah lengan menembus kepala Hellish Insect kelabang. Darah memercik dengan liar. Kelabang Hellish Insect memiliki pandangan yang sulit dipercaya di matanya. Setelah berkedut beberapa kali di udara, ia jatuh mati ke sungai. Sosok buram di udara berkedip sedikit,
lalu menghilang setelah gelombang air menghantamnya seolah-olah tidak pernah muncul. Naga penggali tanah, yang dengan putus asa melarikan diri ke depan, memperhatikan gerakan di belakangnya dan melihat ke belakang beberapa kali dengan takjub. Matanya yang ramping berkedip beberapa kali, lalu berlari ke kejauhan, terlihat sangat lucu. Serangga neraka melengking dengan marah, dan beberapa serangga neraka muncul dari bawah tanah di samping sungai yang gelap. Pemimpinnya adalah serangga neraka negara pelet nyata lainnya. Begitu mereka melihat mayat serangga neraka mengambang di permukaan sungai bawah tanah, serangga neraka melengking kegirangan dan bergegas melahap mayat itu. Segera, serangga neraka negara pelet nyata ini memimpin serangga neraka lainnya untuk mengejar naga penggali bumi yang telah melarikan diri. Setelah klan serangga neraka pergi, Liu Ming secara bertahap muncul setelah kilatan putih. Salah satu lengannya berlumuran darah. Setelah jentikan, ada tunas granulasi hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, lengannya pulih. Dia melihat ke arah hellish insects di kejauhan dan menghela nafas panjang. Meskipun Sky Escape Shadows Talisman bisa menyembunyikan auranya dengan sempurna, itu bisa membuatnya tidak terlihat. Dia masih akan terbuka jika ada kekuatan eksternal. Dia sudah jauh di dalam pasukan klan serangga neraka. Jika dia sedikit ceroboh, hellish insect tingkat tinggi akan menemukannya. Jadi, dia hanya bisa bertukar pukulan untuk membunuh serangga hellish kelabang. Untungnya, kemampuan pemulihan esensi darah Sky Biskin di tubuhnya sangat kuat, sehingga vitalitasnya tidak terlalu terluka. Setelah Liu Ming merawat lukanya, dia kembali mengintai di air dan berenang ke depan tanpa suara. Setelah pertemuan ini, dia menjadi lebih berhati-hati dalam perjalanan berikutnya. Dalam jarak 100 mil dari Sunset Peak, meskipun masih belum ada pergerakan di sungai bawah tanah, Liu Ming sangat menyadari bahwa klan serangga neraka telah mulai mendirikan banyak pos rahasia di sini. Untungnya, kemampuan penyembunyian Sky Escape Shadows Talisman sangat bagus, dan Liu Ming berhati-hati. Setelah 4 jam, akhirnya dia sampai di Sunset Peak. Ada gunung besar abu-abu kehitaman lebih dari 100.000 mil di sebelah barat pegunungan Seribu Roh. Disinilah Sunset Peak berada. Ada lembah yang luas di bawah gunung. Medannya sangat terbuka, dan ada pegunungan yang bergulung di semua sisinya. Di udara jauh di lembah, ada celah ruang besar 900 meter, memancarkan cahaya redup seperti cermin dan membuat aliran udara di dekatnya sangat bergolak. Lembah yang awalnya sunyi sekarang penuh dengan suara berisik satu demi satu. Klan serangga neraka yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, berkumpul di tanah datar lembah atau naik ke perbukitan di sekitarnya. Serangga neraka ini terlihat berantakan, tetapi mereka sebenarnya terbagi menjadi beberapa area. Ada lebih banyak serangga neraka yang berkumpul di luar lembah. Mereka yang berada di lembah pada dasarnya berada pada periode kristalisasi. Pada platform batu datar di bawah celah ruang, ada beberapa bentuk manusia hellish insects. Ketika serangga neraka di sekitarnya melihat serangga neraka berbentuk manusia ini, mereka semua menunjukkan ketakutan dan tidak berani terlalu dekat. Serangga neraka ini memancarkan tekanan spiritual yang sangat berat, yang berada di negara surgawi. Di sebuah gua tersembunyi di bawah lembah, bayangan tak terlihat mengintai di balik batu besar di dekat pintu masuk gua. Ada juga serangga neraka pada tahap kristalisasi selanjutnya di dalam gua, tetapi serangga neraka ini tidak menyadari bahwa ada sosok seperti itu tidak jauh dari sana. Sosok ini secara alami adalah Liu Ming. Setelah keluar dari sungai bawah tanah, dia menahan kekuatan spiritualnya dan menghabiskan banyak waktu menyelinap ke lembah tempat klan serangga neraka berada. Di sekeliling, ada kawanan serangga neraka yang padat. Liu Ming tidak berani memancarkan pikiran surgawi. Dia melihat sekeliling, dan matanya terfokus pada celah ruang di lembah. Ini persis terowongan luar angkasa yang ditandai di peta. Lingkungan sangat tertekan. Kadang-kadang, beberapa helai tekanan spiritual yang berasal dari terowongan luar angkasa membuatnya menggigil. Liu Ming tidak berani melihat lebih jauh. Dia mencengkeram tangan kanannya sedikit, dan cincin hijau di tangannya hancur tanpa suara. Di gunung ribuan mil jauhnya dari Sunset Peak, ada puluhan ribu murid sekte Taeking. Di platform di tengah gunung, Immortal Tian Ge berdiri diam di sana. Dia melihat ke arah Sunset Peak dari kejauhan seolah menunggu sesuatu. Di belakangnya berdiri Jin Liang, seorang lelaki tua berbaju abu-abu dan seorang biarawati berjubah putih, dua yang terakhir juga adalah pembudidaya keadaan surgawi.
Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun, dan murid-murid sekte Taiking di sekitarnya secara alami diam-diam menunggu perintah, tetapi dari waktu ke waktu, beberapa orang menatap ragu pada para pembudidaya negara surgawi ini. Murid-murid di sekitarnya, berdiri di garis depan adalah master puncak utama dari pintu bagian dalam. Masing-masing dari mereka memimpin sekelompok murid mereka sendiri. Yin Jiuling dari Valen Serene Peak juga ada di sana. Dia berdiri tidak jauh dari platform tempat Immortal Tian Ge berada. Ada 30 murid batin Valen Serene Peak berdiri di belakangnya. Xiao Wu juga berdiri di samping Yin Jiuling. Puluhan tahun telah berlalu, tetapi penampilannya tidak banyak berubah. Dia masih memiliki ekspresi yang agak acuh tak acuh. Hanya ketika matanya sesekali melihat ke arah Sunset Peak, ada sedikit kekhawatiran. Tuan, Junior Fellow Apprentice Liu telah berangkat untuk waktu yang lama, dan belum ada kabar, apakah dia akan baik-baik saja. Xiao Wu bertanya pada Yin Jiuling melalui transmisi suara. Jangan khawatir, kultivasi Liu Ming sekarang telah mencapai puncak tahap perantara Real Pellet State, dan saya dapat melihat bahwa harta di tubuhnya sedikit berkedip. Saya khawatir dia telah sepenuhnya mengorbankan pemurnian mutiara sungai gunung itu. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan aku bukan lawannya sekarang. Selain harta yang diberikan oleh tetua negara mistik Comprehending State, dia akan baik-baik saja. Yin Jiuling tersenyum dan menjawab dengan transmisi suara. Benar, dengan kecerdasan Junior Fellow Apprentice Liu, bahkan jika sesuatu terjadi, dia akan baik-baik saja. Saya tidak menyangka bahwa Junior Fellow Apprentice Liu akan berakhir di dunia bawah terdalam selama bertahun-tahun menghilang. Menurut rumor, tempat itu adalah asal dari teknik hantu. Aku harus membiarkan Junior Fellow Apprentice Liu memberitahuku apa yang dia lihat di sana jika ada kesempatan. Xiao Wu menggigitnya dengan tatapan aneh. Ketika serangga neraka ini dilenyapkan, Liu Ming akan dipromosikan menjadi murid esoteris, tetapi dia masih menjadi muridku. Apakah Anda masih takut bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya? Yin Jiuling memandang Xiao Wu dengan setengah tersenyum dan berkata, Tuan, apa yang kamu katakan? Wajah cantik Xiao Wu memerah, dan dia menatap Yin Jiuling dengan genit. Murid bodoh, ini adalah nasihat dari Master. Dengan bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Liu Ming hari ini, tidak hanya Master Sekte Tian Ge, tetapi juga Grand Elder Xuan Yu penuh pujian untuknya. Selama dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi besar di masa depan. Hais, sekarang saya benar-benar menyesal membiarkan rekan muda Anda magang Liu memiliki proposal kultivasi ganda dengan Jia Lan dari puncak Piao Miao. Yin Jiuling menatap Xiao Wu dalam-dalam dan berkata dengan transmisi suara. Tuan, apa maksudmu? Aku tidak ada hubungannya dengan Junior Fellow Apprentice Liu. Xiao Wu menjadi malu saat mendengar kata-kata itu. Wajahnya ditutupi dengan warna memerah yang tebal, dan matanya dengan malu-malu menoleh ke sekeliling. Untungnya, orang-orang memperhatikan Sunset Peak di kejauhan. Xiao Wu, kamu dan Liu Ming adalah senior dan junior, dan kalian berdua telah menghabiskan banyak waktu di Evil Ghost Way. Saya percaya bahwa dia tidak akan memiliki perasaan terhadap Anda, jadi Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Meskipun Jialan adalah kenalan Liu Ming dan dia memiliki penampilan yang baik, dia hanya berada di negara Pelet Sudo. Dalam situasi saat ini, dia bukan pasangan yang cocok untuk Liu Ming. Dengan penampilan dan kekuatan Anda saat ini, Anda masih memiliki peluang. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menangis di masa depan. Yin Jiuling tersenyum dan berkata dengan sedikit menggoda. Wajah Xiao Wu menjadi semakin merah, dan dia menginjak kakinya dengan ringan dan berjalan ke samping. Yin Jiuling melihat ekspresi Xiao Wu, dan dia tersenyum. Saat ini, seorang pria parubaya dengan kemeja abu-abu datang. Penatua Tianlah yang sangat diandalkan oleh Yin Jiuling. Kenapa? Xiao Wu tidak setuju. Penatua Tian jelas tahu apa yang dikatakan Yin Jiuling dan Xiao Wu, dan dia melirik Xiao Wu dan bertanya. Dia hanya pemalu. Meskipun Xiao Wu tidak setuju, saya pikir dia sangat bersedia. Yin Jiuling berkata dengan ringan. Keponakan murid Liu memang telen. Saya tidak tahu apakah dia bersedia atau tidak. Penatua Tian mengangguk, lalu dia berkata dengan sedikit khawatir. Itu tergantung pada mereka. Xiao Wu adalah orang yang akan mengambil alih Valen Serene Peak. Jika Liu Ming bisa diikat ke Valen Serene Peak kita, itu bagus. Jika tidak, kami tidak akan memaksanya. Dengan dia sebagai muridku,
kupikir dia masih akan menjaga Valen Serene Peak di masa depan. Yin Jiuling berkata dengan lembut. Ketika tetua bermarga Tian mendengar kata-kata itu, dia mengangguk diam-diam. Tidak jauh dari orang-orang di Valen Serene Peak, Master Puncak Piao Miao Peak Tianyin Sangren berdiri di sini dengan banyak murid. Seorang gadis cantik berbaju biru berdiri di belakang Tianyin Sangren, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Gadis ini tidak lain adalah Jia Lan. Pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan gaun putih bulan terbang dan mendarat di sebelah Tianyin Sangren. Itu adalah Tuan Jia Lan, penatua puncak Piao Miao Yuyinzi. Yuyinzi melirik Jia Lan, lalu dia mengangguk ke Tianyin Sangren, berkata. Sudah dikonfirmasi. Saya sudah menanyakan bahwa murid yang dikirim Tian Ge untuk menyelinap ke Sunset Peak persis seperti Liu Ming. Tubuh Jia Lan sedikit gemetar saat mendengar kata-kata itu. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Bab 1140, Pertempuran di Sunset Peak, Bagian 1. Apakah ini benar? Tianyin Sangren tergerak. Sangat. Yuyinzi mengangguk. Ngomong-ngomong, sejak Liu Ming pergi ke jalan hantu jahat, tidak ada berita selama beberapa dekade. Sekarang dia tiba-tiba kembali ke sekte, tampaknya kekuatannya seharusnya meningkat pesat. Kalau tidak, bagaimana Master Sekte Tian Ge bisa memberinya misi yang begitu penting? Tianyin Sangren berkata perlahan dengan sedikit kilatan di matanya. Liu Ming baru saja kembali ke gunung baru-baru ini. Untuk merahasiakannya, masalah itu belum menyebar. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kakak magang senior tidak tahu bahwa anak ini sekarang telah berkultivasi ke tahap perantara Real Pellet State. Selain itu, bukan Master Sekte Tian Ge yang mengangkatnya tetapi Grand Elder Xuan Yu. Yuyinzi tampak sedikit bersemangat. Apa? Hanya beberapa dekade, anak ini telah benar-benar berkultivasi ke tahap perantara Real Pellet State, dan dia bahkan ditunjuk oleh Grand Elder Xuan Yu. Wajah Tianyin Sangren juga berubah. Jia Lan terbang ke samping dan tidak berbicara, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya yang indah. Saya juga merasa sedikit luar biasa. Tampaknya Liu Ming ini seharusnya mendapatkan beberapa peluang besar di tahun-tahun ini. Kata Yuyinzi sambil berpikir. Tianyin Sangren mendengar kata-kata itu tanpa berkata apa-apa, tetapi hanya matanya yang sedikit berubah. Untuk disukai oleh Sekte Master Tian Ge dan Grand Elder Xuan Yu, masa depan Liu Ming tidak terbatas. Magang saudari senior, menurut kesepakatan kami dengan Yin Jiuling, baik Laner, atau Liu Ming maju ke negara pelet nyata, kami akan mengadakan upacara kultivasi ganda untuk mereka. Kita perlu bersiap untuk ini. Yuyinzi mendekati telinga Tianyin Sangren dan berkata dengan lembut. Suaranya rendah. Namun, Jia Lan, yang berada di samping, secara alami mendengar semuanya. Rona merah menggoda tiba-tiba muncul di wajahnya, membuatnya semakin bergerak. Selain itu, dia memiliki fisik sucubus langit, yang membuat banyak murid laki-laki di sekitar puncak lainnya terlihat terpesona. Tapi dengan kekuatan Liu Ming saat ini, Jia Lan sedikit di atas pencocokan. Yin Jiuling selalu licik seperti hantu, jadi mungkin ada beberapa perubahan. Mari kita tunggu sampai Hellish Insect ini musnah. Tianyin Sangren berkata sambil menghela nafas. Yuyinzi juga menghela nafas ringan saat mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Ketika Jia Lan mendengar kata-kata Tianyin Sangren, wajahnya yang cantik memerah menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat cemas. Laner tidak perlu khawatir. Saya pikir Liu Ming tulus kepada Anda, jika tidak, dia tidak akan bertengkar dengan Wen Zheng untuk Anda. Dia telah mencapai tahap perantara Real Pellet State sekarang. Menilai dari situasi ini, dia kemungkinan besar akan segera menjadi murid esoteris. Setelah perang ini, kamu harus mengambil inisiatif. Yuyinzi meraih tangan Giok Jia Lan dan berbisik sambil tersenyum licik. Jia Lan mendengar kata-kata itu dan tersipu. Di peron, Immortal Tian Ge tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cincin hijau di atasnya pecah. 3 kultivator negara surgawi lainnya di sekitar segera menyadari hal ini, dan warna kulit mereka berubah. Oke, murid keponakan Liu telah berhasil menyusup ke terowongan luar angkasa Sunset Peak. Segera serang sekarang. Immortal Tian Ge menoleh dan menginstruksikan 3 lainnya. Pria tua berbaju abu-abu dan biarawati berjubah putih itu mengangguk, lalu mereka terbang keluar dan mulai berkumpul bersama para guru dan murid puncak dari pintu dalam. Ada juga banyak murid luar di belakang. Liang, kamu juga harus mulai mengambil tindakan.
Immortal Tiange menoleh dan berkata kepada Jin Liang. Jin Liang mengangguk, dan dia menghilang dalam kilatan emas. Immortal Tiange segera mengeluarkan jimat komunikasi dengan aura merah, memasukkannya ke mulutnya dan membisikkan beberapa kata, lalu dia meluncurkan simbol dan mengubah jimat itu menjadi api merah. Saat perintah dikeluarkan satu demi satu, hampir 10.000 murid Sekte Taiking bangkit hampir bersamaan. Untuk sementara waktu, ada banyak pembudidaya di udara. Suara siulan nyaring, dan lampu pelarian menyilaukan, hampir menutupi seluruh langit. Semua murid luar, di bawah pimpinan tetua masing-masing, mulai bergegas menuju Sunset Peak dengan agresif. Beberapa jam kemudian, orang-orang dari Sekte Taiking masih ribuan mil jauhnya dari Sunset Peak, tetapi sejumlah besar serangga neraka dari segala bentuk dan ukuran muncul di depan mereka. Ada lebih dari 100.000 serangga. Terbang di depan murid Sekte Taiking adalah dua pembudidaya negara surgawi, lelaki tua berbaju abu-abu dan biarawati berjubah putih. Saat serangga neraka muncul, mereka mengangkat tangan dan melambai ke depan. Segera setelah itu, semburan siulan tajam keluar. Senjata dan mantra spiritual yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke Hellish Insects yang masuk. Pasukan Hellish Insect yang berlawanan juga meluncurkan sinar cahaya. Raungan bergema di langit dan bumi. Untuk sementara waktu, di ruang antara Sekte Taiking dan pasukan klan serangga neraka, berbagai cahaya dan aura terjalin, menyebabkan gunung dan sungai di dekatnya bergetar seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Namun, keunggulan itu langsung terlihat. Murid Sekte Taiking jelas jauh lebih kuat daripada serangga neraka ini. Serangan dari Hellish Insect hanya bertahan beberapa saat sebelum kewalahan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit dan mendarat di pasukan serangga neraka, menuai nyawa serangga neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dalam putaran serangan ini, ribuan Hellish Insect terbunuh. Namun, untuk pasukan Hellish Insect yang berjumlah lebih dari 100.000 orang, jumlah ini hanya setetes dalam ember. Di Sunset Peak, awan hitam beterbangan. Itu sebagian besar adalah Hellish Insects peringkat tinggi. Setelah menyadari gerakan itu, mereka berkumpul dan menyerang orang-orang Sekte Taiking. Di depan Sekte Taiking, lelaki tua berbaju abu-abu mengeluarkan bendera putih dan mengibarkannya dengan ekspresi serius. Ratusan sosok terbang keluar dari orang-orang Sekte Taiking. Semuanya adalah pembudidaya di Real Pellet State. Orang-orang ini adalah para tetua yang bertanggung jawab atas pintu bagian dalam. Potongan cahaya senjata spiritual yang bersinar terbang dari mereka. Fluktuasi kekuatan spiritual yang luas terhubung bersama. Ada juga gelombang riak di udara, hampir merobek seluruh ruang. Di depan murid-murid puncak emas, tetua Zhang Mao, yang mengenakan jubah merah, melemparkan gong merah berukuran beberapa meter di depannya. Dia meludahkan beberapa aura dan meluncurkan simbol dengan kedua tangan. Gong merah menjadi beberapa kali lebih besar dengan rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Segera setelah itu, Zhang Mao mengeluarkan alu emas dan membantingnya ke gong. Dentang. Petik 2. Gelombang suara emas besar yang terlihat dengan mata telanjang meledak ke arah pasukan Hellish Insect yang masuk. Itu menjadi lebih besar dan lebih besar di sepanjang jalan. Ketika sampai pada pasukan Hellish Insect, jaraknya sudah lebih dari 200 meter. Berdengung. Petik 2. Dalam jangkauan yang tercakup oleh gelombang suara emas, ratusan serangga neraka bergetar dan segera berubah menjadi hujan daging dan darah dalam riak emas. Di sisi lain, Piao Miao Pik Tianyin Sangren memegang kipas bulu perak sederhana di tangannya. Dia bergumam sebentar, lalu dia mengipasi Hellish Insects di depan. Beberapa lampu seperti matahari yang terik tiba-tiba menyala di kipas perak, kemudian berubah menjadi burung api perak yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah pasukan Hellish Insect. Segera setelah serangga neraka menyentuh burung api perak, mereka dibakar menjadi abu. Yin Jiuling merentangkan tangannya sedikit, dan sebuah bendera hitam muncul di belakangnya. Ada pola naga tulang hitam di satu sisi bendera hitam, dan sisi lainnya disulam dengan harimau besar. Yin Jiuling meluncurkan beberapa simbol, dan naga tulang hitam yang mengancam keluar dari bendera hitam. Naga tulang menyemburkan gelombang angin hitam. Dalam sekejap, dalam radius beberapa ratus meter, terjadi badai pasir yang luar biasa besarnya. Dimanapun ia lewat, Hellish Insect disayat menjadi beberapa segmen. Para master puncak melemparkan senjata spiritual mereka dan meluncurkan pukulan dahsyat ke Hellish Insects peringkat rendah yang masuk. Moral para murid Sekte Taiking segera meningkat.
Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok di bawah pimpinan tetua masing-masing dan menyerbu ke puncak matahari terbenam seperti air pasang. Di Sunset Peak Canyon, Liu Ming mengintai tak bergerak di balik batu besar di dalam gua. Bahkan napasnya sulit untuk dirasakan. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba datang dari langit di timur, dan ada juga suara pertempuran yang samar dari para pembudidaya manusia. Liu Ming mendongak dengan gembira, sepertinya setelah Immortal Tian Ge mendapatkan sinyalnya, para pembudidaya dari Sekte Taiking sudah mulai bertindak. Pada saat ini, serangga neraka seperti kupu-kupu besar datang dari tempat yang jauh di mana fluktuasi kekuatan spiritual berasal dan mendarat di depan beberapa serangga neraka negara surgawi di lembah. Itu menurunkannya dan mengeluarkan pekikan, terdengar sangat cemas. Segera setelah pekikan ini, yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh pembudidaya manusia, menyebar, semua kawanan serangga di lembah menjadi gelisah. Mendesis. Serangga neraka negara surgawi yang tinggi meraung ke langit, dan serangga neraka di lembah tiba-tiba menjadi tenang. Hellish serangga ini sangat terlatih. Melihat ini, Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Serangga neraka negara surgawi tampaknya memberikan perintah, dan serangga neraka negara pelet nyata yang tersebar di seluruh lembah terbang dan mengelilingi serangga neraka negara surgawi. Setelah beberapa saat, serangga neraka di lembah, dipimpin oleh serangga neraka negara pelet nyata ini, pergi ke timur. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari separuh serangga neraka di lembah itu tersisa, dan hanya sedikit yang tersisa. Saya tidak menyangka para pembudidaya manusia itu bertindak begitu cepat. Para pembudidaya yang menyerang tidak lemah. Sepertinya kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo pergi dan bunuh semua kultivator Sekte Taiking ini sekarang. Serangga neraka negara surgawi yang tinggi berbalik dan berkomunikasi dengan 3 serangga neraka negara surgawi lainnya dengan bahasa mereka sendiri. Bab 1141, Pertempuran di Sunset Peak, Bagian 2. Lubang cacing masih membutuhkan proses terakhir untuk diselesaikan. Avatar Mother Hellish Insect mempertahankan susunan di terowongan. Pasti ada seseorang yang menjaga di sini. Seorang pria klan neraka serangga negara surgawi dengan 3 karapas berdarah panjang di belakang berkata dengan cemberut. Hehe. Kalau begitu Brother Ming Zong akan tinggal untuk menjaga terowongan, dan kita bertiga akan keluar untuk melenturkan otot kita. Jeritan di luar menjadi semakin mendesak, dan pria klan serangga neraka lainnya dengan 2 tentakel hitam putih di kepalanya menjilat lidahnya dan berkata demikian. Beberapa pemimpin klan neraka serangga negara surgawi dengan cepat mencapai konsensus. Setelah 3 dari mereka meraung, mereka langsung berubah menjadi 3 aliran cahaya dan bergegas menuju timur. Hanya pria klan serangga neraka dengan karapas berdarah yang tersisa. Meskipun Liu Ming tidak mengerti bahasa klan serangga neraka, dia melihat ekspresi mereka sepenuhnya. Setelah memberikan beberapa pemikiran, dia dengan kasar menebak percakapan itu. Dengan kepergian 3 pembangkit tenaga listrik klan neraka serangga negara surgawi, sebagian besar serangga neraka berpangkat rendah yang tersisa di lembah juga terbang dan mengikuti 3 pemimpin. Hanya dalam 15 menit, semua klan serangga neraka di lembah besar telah pergi kecuali pria negara surgawi dengan karapas berdarah dan beberapa ribu serangga neraka. Dia tidak takut dengan klan serangga neraka di depan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah tekanan spiritual dari terowongan luar angkasa. Jelas, serangga neraka negara pemahaman mistik, yang pernah mengalahkan Feng Zhu, berada di terowongan luar angkasa itu. Tepat ketika Liu Ming mulai merasa sedikit cemas, seorang pria berjubah abu-abu muncul tiba-tiba setelah distorsi spasial yang hebat. Wajah Liu Ming sedikit berubah, lalu dia sangat gembira. Pria berjubah abu-abu ini adalah Tetua Agung Xuan Yu, satu dari 4 pusat kekuatan negara pemahaman mistik dari Sekte Taiking. Begitu Grand Elder Xuan Yu muncul, dia melingkari kedua tangan di depan segera, dan tangan raksasa hitam putih meraih ke arah terowongan ruang angkasa dengan getaran yang tak terlukiskan. Jangan pikirkan itu. Pria Celestial State Hellish Insect dengan karapas berdarah juga bereaksi dengan sangat cepat. Dia berteriak dengan marah sebelum menyerbu ke arah Grand Elder Xuan Yu, 3 karapas berdarah di belakangnya bersinar dan terkondensasi menjadi 3 pedang besar berdarah berukuran 300 meter. Great Sword meluncurkan serangan sengit ke arah Grand Elder Xuan Yu. Saat pedang besar berdarah itu menyapu, ruang itu bergetar. Lingkaran riak berdarah menyebar seolah-olah ruang itu terpotong. Grand Elder Xuan Yu mendengus dan mengangkat lengannya yang lain ke atas, 2 siklon, 1 hitam dan 1 putih,
keluar dari lengan bajunya. Mereka melingkari dan berubah menjadi pola 8 diagram hitam putih. Ledakan. Great Sword berdarah yang tampaknya tak terbatas hancur seperti porselen ketika mereka bertabrakan dengan pola 8 diagram, lalu 8 diagram itu menghantam pria klan serangga neraka dengan keras. Seolah memukul lalat, pria Hellish Insect itu terlempar, jatuh ke tanah seperti meteor berdarah. Dengan suara keras, sebuah lubang dalam berukuran beberapa meter dihancurkan ke tanah. Itu gelap dan tak berdasar. Liu Ming, yang bersembunyi di sebuah gua, sangat gembira saat melihat ini. Ketika Penatua Xuan Yu menyingkirkan pria klan serangga neraka, tangan raksasa hitam putih itu membesar beberapa kali dan hendak menabrak terowongan ruang angkasa hitam. Pada saat ini, perubahan terjadi. Terdengar jeritan melengking dari terowongan luar angkasa, dan sinar hitam ditembakkan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi piton hijau raksasa. Itu mengguncang dan membungkus tangan raksasa itu. Di bawah belitan piton raksasa, tangan raksasa yang mengancam itu tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian terowongan luar angkasa berfluktuasi, dan seorang wanita muda cantik berjubah hitam muncul. Wanita ini memiliki wajah cantik yang mempesona, tetapi ekspresinya dingin. Tubuhnya yang tampak halus dikelilingi oleh lapisan tipis udara hitam. Dia terlihat tidak berbeda dari manusia biasa, tetapi lengannya yang jelas 2 kali lebih panjang mengungkapkan identitasnya yang tidak manusiawi. Wanita muda berjubah hitam memancarkan tekanan spiritual yang sangat tirani, yang sebenarnya sedikit lebih kuat dari Grand Elder Xuan Yu. Tekanan spiritual berdesir seperti gelombang pasang, mendorong serangga neraka di lembah puluhan meter jauhnya dan membuat mereka gemetar ketakutan. Liu Ming hanya melirik wanita muda berjubah hitam itu, lalu dia langsung memalingkan muka. Tubuhnya tidak berani bergerak sama sekali, bahkan napasnya berhenti. Aura kuat yang terpancar dari wanita muda berjubah hitam ini sepertinya lebih tinggi dari Kaisar Boneka Selatan, Bi Yu dan yang lainnya yang pernah dia lihat sebelumnya. Wanita muda berjubah hitam itu melirik Xuan Yu, dan dia mendengus dan melambai di udara. Pusaran hijau muncul di atas Xuan Yu, lalu tangan tulang hijau muncul darinya dan mencakar kepala Xuan Yu. Grand Elder Xuan Yu mengangkat tangannya, dan 2 pedang Qi, 1 hitam dan 1 putih, muncul di belakangnya. Dia sepertinya tidak melakukan gerakan apapun, dan 2 pedang Qi menjadi 10 kali lebih besar dan memotong tangan tulang hijau menjadi beberapa bagian. Grand Elder Xuan Yu menjentikkan jarinya beberapa kali, lalu 2 pedang Qi membelah menjadi ratusan pedang hitam dan putih dan meledak ke arah wanita muda berjubah hitam. Seluruh lembah dipenuhi dengan cahaya hitam dan putih seperti dunia hitam dan putih. Hampir pada saat yang sama, sebuah manik hitam terbang keluar dari Grand Elder Xuan Yu. Di bawah penutup lampu pedang ini, manik itu diam-diam diluncurkan ke terowongan luar angkasa di belakang wanita muda berjubah hitam. Setelah senjata sihir manik hitam berputar, cahaya meledak dalam sekejap, dan menabrak terowongan ruang angkasa dengan tekanan spiritual yang menakutkan. Melihat serangan itu akan berhasil, wanita muda berjubah hitam mengabaikan lampu pedang hitam putih dan mengangkat 1 tangan, yang kemudian menghilang ke udara. Pusaran hijau muncul di depan manik hitam, dan tangan hijau muncul, 5 lampu hijau diluncurkan pada manik hitam dari jari. Dampak yang keras. Manik hitam itu jauh lebih redup setelah rusak parah, dan akan kembali ke Xuan Yu. Tapi cakar hantu hitam kabur dan menangkap manik itu. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Wanita muda berjubah hitam itu langsung kewalahan oleh cahaya pedang hitam putih yang memenuhi langit. Lingkaran aliran udara hitam dan putih tersapu ke segala arah. Banyak serangga neraka di sekitarnya berubah menjadi debu dalam sekejap. Seluruh lembah juga terkelupas 1 lapisan. Setelah 5 menit, ki pedang hitam putih yang memenuhi langit menghilang. Puncak sekitarnya tidak ada lagi. Seluruh lembah menghilang di bawah pukulan ini. Itu diratakan dengan tanah. Ketika Grand Elder Xuan Yu melihat semuanya di depan, dia terkejut. Wanita muda berjubah hitam itu masih tidak terluka. Dia telah mengenakan baju besi dengan lampu ungu. Di bawah rentetan pedang hitam dan putih kis, itu masih utuh. 2 lengan hantu hijau dari wanita muda berjubah hitam telah berubah menjadi hijau tua, memancarkan kilau metalik. Melihat bahwa manik hitam itu jatuh ke tangan lawan, mata Grand Elder Xuan Yu berkedip dengan sedikit kecemasan. Dia melantunkan, dan manik hitam itu berjuang di tangan hantu itu. Senjata ajaib yang ditempa dengan kristal sumsum iblis.
Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda menghancurkan lubang cacing dengan itu? Wanita muda berjubah hitam itu melirik manik hitam di tangannya dan mencibir. Kemudian, tangan hantu itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang kuat saat kelima jarinya menutup. Jangan pernah memikirkannya. Grand Elder Xuan Yu terkejut. Dia berteriak dan meluncurkan selusin ki pedang hitam dan putih, yang digabungkan menjadi 300 pedang raksasa hitam putih. Wanita muda berjubah hitam itu tersenyum menghina. Lapisan kilau logam muncul di tangannya saat dia mencengkeram manik hitam itu dengan keras. Kakak, retakan muncul di manik hitam. Setelah semburan cahaya terpancar, itu hancur. Dia mengayunkan tangan satunya, dan kabut hijau mengalir deras, mengembun menjadi cakar iblis hijau besar. Cakar iblis berukuran 10 hektar, menutupi seluruh langit. Semua paku ditutupi dengan sisik yang aneh. Itu meraih pedang raksasa hitam putih. Cakar iblis hijau besar hendak menghancurkan pedang raksasa itu. Grand Elder Xuan Yu berhenti tiba-tiba. Ekspresi kaget dan marah di wajahnya menghilang dalam sekejap, menampakkan senyuman aneh. Melihat hal tersebut, wanita muda berjubah hitam itu membeku sesaat. Pada saat ini, titik hitam kecil muncul dari manik hitam yang dia hancurkan. Titik-titik hitam itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran hitam berukuran sekitar 3 meter. Lusinan tentakel hitam terbentang dari pusaran dan melilit wanita muda berjubah hitam itu. Hus, wanita muda berjubah hitam itu ditarik ke dalam pusaran hitam. Kemudian pusaran hitam meluncur dan menyedot Grand Elder Xuan Yu juga. Ketika Grand Elder Xuan Yu tersedot ke dalam pusaran, dia tiba-tiba menoleh ke arah Liu Ming dan melirik penuh arti sebelum menghilang dalam cahaya hitam. Pada saat ini, pusaran hitam mengeluarkan suara teredam sebelum menyusut dan menghilang.